Sayang, kamu harum sekali. Hantian, Kamu hebat sekali. Zhao Hantian dan Mo Yingying. Mereka benar-benar menawarkan ini. Tunggu, aku belum bisa bertindak impulsif. Tunggu sampai pernikahan. Aku akan membuat pasangan keji ini membayar harganya di depan semua orang. Hantian, Bagaimana dia bisa sampai di sini? Itu Bai Bingyao. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Kau beritahu dia nanti bahwa kami berdua membantunya mempersiapkan pernikahan besok. Baik. Saya mengerti. Hantian, Bing Yao, ya, bagaimana bahwa kamu bisa sampai di sini? apa yang kamu lakukan? Bingyao. You caused stick partnership prestige mix di spyfly. Ini semua adalah hal yang harus kulakukan untukmu. Apa? Apa maksudmu? Cukup 100% perception pernikahan besok untukmu. Ingin memberimu kejutan. Mempersiapkan pernikahan? Ya, ini pertama kalinya aku menikah. Aku tidak punya banyak pengalaman, jadi aku minta Yinging membantu. Zhao Hantian, apakah kau menganggapku bodoh? Bai Bing Yao, apa maksudmu? Kamu mencurigai aku dan Yinging ya? Walaupun kamu cacat, aku tidak menolakmu. Dan kamu berani mencurigaiku? Kakak, jangan untuk menyelamatkanmu dulu. Aku nari tahu dan melukai saraf hatiku dan menjadi cacat. Baiklah kalau begitu, aku tanya kamu tentang pernikahan besok. Apakah kamu son akan menikah atau tidak? Jika tidak, lupakan saja. Jika iya, pulang sekarang dan persiapkan pernikahan. Baik, aku akan pulang dan datang persiapkan. Sayang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena dia tidak tahu bagaimana berpura-pura bodoh, mari kita lakukan saja sepenuhnya. Besok, kamu gantikan dia sebagai pengantin. Bagus. Hei, Bingyao. Bagaimana persiapan pernikahannya? Ibu, pesta pernikahan besok, aku ingin mengubahnya menjadi pesta perceraian. Ibu, pesta pernikahan ini besok akan saya ubah menjadi pesta perceraian. Mengapa? Zhao Hantian dan Mu Yingying berselingkuh. Apa? Itu keterlaluan. Saya akan membatalkan pesananmu Yingying segera, dan melarangnya dari seluruh industri. Tunggu saja. Besok, saya akan memperhausan mereka di depan umum. Baik. Sayang, terserah kamu. Zhao Hantian, Mu Yingying, kalian akan membayar untuk ini. Jangan khawatir. Saya sudah membawa uang dan kontrak. Saya akan pergi menandatanganinya sekarang. Berhenti. Urusi urusanmu sendiri. Saya akan menusukmu sampai mati. Ayo, tusuk aku kalau begitu. Ayo. Tusuk aku sampai mati. Ayo. Jangan mendekat. Jangan datang lebih dekat. Bagaimanapun, pria yang paling kucintai berselingkuh padaku. Hidup telah kehilangan maknanya bagiku. Kemari. Tusuk di sini. Kau benar-benar gila. Aku menyerah padamu. Ini tasnya. Terima kasih. Sudah puas melihat. Apa? Pria yang paling kucintai berselingkuh padaku. Ya, aku seharusnya menikah dengannya besok. Tetapi, dia berselingkuh dengan sahabat terbaikku. Dasar brengsek. Dia canda benar-benar cara lakuin. Aku berencana untuk mengungkap perbuatan memalukannya kepada publik dan kemudian membuatnya pergi. Kau... Aku kesulitan berjalan, tidak bisa berdiri lama. Kalau tidak, aku mungkin lumpuh. Sedia ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Ya, ada. Nikahi aku. Jagalah aku. Apa? Aku bercanda.
bahkan pria yang kuselamatkan dengan nyawaku, mengkhianatiku. Jadi di dunia ini, pria mana yang mau menerima aku? Ibuku memaksku untuk kencan buta setiap hari. Ini sangat menyebalkan. Menikahinya akan sempurna. Guys, aku akan menikahimu. Apa yang kau katakan? Aku katakan besok, aku akan menikahimu sebagai pengganti pria itu. Mengapa? Tidak ada alasan. Hanya karena aku ingin... Baik. Jika kau benar-benar bersedia menikahiku, aku pasti tidak akan membuatmu rugi. Aku pergi. Halo? Yos, tidak perlu lagi menjodoh kaki dengan siapapun. Besok, aku akan menikah. Yinan, kau putra sulung dari grup Chu, benar-benar akan menikahi. Orang lumpuh itu, Lagi pula, dia juga putri seorang tukang bersih. Itu hanya... Baiklah. Berhenti bicara. Aku sudah memutuskan. Slot, Nyonya. Terima kasih. Para tamu yang terhormat, Selamat datang di... pernikahan Tuan Zhao Hantian. Dan Nona Baby Nyao. Sekarang mari kita sambut pengantin hari ini ke panggung. Pengantin pria, pengantin wanita. Satu tinggi dan tampan, satunya lagi di kursi roda. Maka ada Cerita yang menyentuh? Bolehkah saya bertanya? Bisakah Anda membagikannya dengan kami? Aku akan menceritakannya. Zhao Hantian dan aku adalah teman sekelas. Demi dia, aku mengorbankan kesempatan untuk masuk universitas terbaik. Juga demi dia, aku berakhir di kursi roda. Jadi, apakah pengantin wanita itu berakhir di kursi roda karena pengantin pria? Itu sangat menyentuh. Tidak begitu menyentuh. Aku ingat sekali saat berbelanja, sebuah mobil kehilangan kendali dan menabrak ke arahnya. Untungnya aku bereaksi cepat dan mendorongnya menjauh. Akibatnya, aku ditabrak mobil dan cedera saraf sciatic. Cukup. Bai Bingyao, apakah kau mencoba membuatku merasa kasihan padamu? tepat sekali. Di hari pernikahan yang megah seperti ini. Mengapa mengatakan hal-hal sial? Zhao Hantian, apakah kau pikir kau layak hadir di pesta pernikahan ini dan menjadi pengantin pria hari ini? Apa maksudmu dengan itu? Kau seorang penyandang disabilitas. Tidakkah kau merasa aku tidak layak untukmu? Bahkan 10 dari kau digabungkan tidak layak untukku. Bai Bingyao. Kau keterlaluan. Hari ini adalah pesta pernikahanmu dan Zhao Hantian. Hari ini bukan pernikahanku dengan Zhao Hantian, tetapi pesta yang kuadakan untuknya untuk menceraikan dia. Apa? Pesta perceraian? Apa yang sebenarnya terjadi? Keawaan pernikahan bisa berubah menjadi perceraian. Bai Bingyao, kau gila. Anakku Hantian, kasihan padamu karena cacatmu. Jadi dia menikahimu. Namun kau berani bicara tentang perceraian. Sebagai wanita cacat, hak apa yang kau miliki untuk minta cerai? Kasihan padaku. Adakah engkau tahu hal memalukan apa yang telah dia lakukan? Bai Bingyao. Jangan tidak bersyukur. Kau bilang dia memalukan. Tapi bagaimana dia memalukan? Jika kau tidak jelaskan dengan jelas hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Kau tanya aku di mana dia memalukan? Kenapa tidak kau tanya dia sendiri? Cukup. Bai Bingyao, berhenti menyalahkanku. Biarkan aku katakan, pernikahan hari ini, aku tidak pernah bermaksud menikahimu sejak awal. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa keluar, dan selain aku, siapa lagi yang mau menikahimu? Sebenarnya, benar-benar ada pria yang mau menikahiku dan dia 1000 kali lebih baik darimu. Pesta pernikahan hari ini disiapkan untuknya dan tidak ada hubungannya denganmu. Bai Bingyao. Kau bilang, ini adalah pernikahanmu dengan pria lain? Tidak, Ibu. Hari ini adalah pernikahanku dengan sahabatnya, Mu Yingying. Apa? Pernikahanmu dengan Mu Yingying? Tepat. Tepat. Hari ini adalah pernikahanku dengan Hantian. Sayang, kau di sini. Aku berjanji akan menikahimu hari ini. Tanti Fajo, aku harus datang. Hantian. Apa yang terjadi di sini? Ibu, bukankah Anda bilang bahwa menikahi wanita ini akan menjadi beban? Mengapa tidak hari ini aku menceraikannya dan menikahi Mu Yingying sebagai gantinya? Mu Yingying adalah sahabat terbaik Bai Bingyao. Nyonya, aku mulai dari nol. Dan sekarang aku bos besar, didukung oleh konsorsium Jiang's by Tang.
Masa depanku tak terbatas. Adapun Bai Bingyao, dia sekarang cacat, anak dari pemulung. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi sahabat terbaikku? Benar. Dibandingkan dengan Ying Ying, seperti perbedaan antara surga dan bumi. Satu adalah angsa, yang lain adalah kodok. Perbedaan yang besar. Jika Anda tahu identitas asliku, Anda lebih baik memotong hidung untuk menyakiti wajah daripada mengakui Anda salah. Anda memiliki identitas asli? Berhenti membual di sini. Sayang, berhenti tertawa. Dia hanya dibuang olehmu di pernikahan. Kehilangan semua reputasinya dan sedang berusaha menyelamatkan martabatnya. Lupakan saja. Bai Bingyao. Dai, mengingat dulu kau sahabat terbaikku, mengingat sekarang kau cacat, mengingat tunanganmu akan menikahiku. Bagaimana dengan ini? Aku belikan pembirmi 100.000 yuan. Kau pergi segera. Lalu, kita blokir satu sama lain. Balik mana itu? Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kau berlutut di depan umum, di depan semua keluarga dan teman. Tampar dirimu sendiri, ada akui kau orang jahat. Bagaimana pendapatmu tentang usulanku? Bai Bingyao. Diaki sudah berusaha baik, tapi kau malah minta masalah. Jangan paksa aku untuk memukulmu, brengsek. Mu Yingying, jangan terlalu jauh. Liu Li, apa yang kau bicarakan? Apakah kau membela dia? Aku tidak akan bersatu siapapun. Aku hanya berpikir kau sedang terlalu tidak adil. Aku punya uang. Aku bisa mengganggu siapapun yang aku inginkan. Benar. Ying Ying dan aku saling mencintai, jadi meninggalkan Bai Bingyao. Apakah itu salah? Hei, jika kau pikir kami tidak adil, maka suruh saudara-saudaramu menikahi wanita cacat ini. Bagaimana bisa sama? Bai Bingyao menjadi cacat karena dia menyelamatkan Zhao Hantian. Zhao Hantian menikahinya. Hanya wajar. Kau bilang itu wajar? Jadi begitu? Apakah kau pikir Erik Saulus adalah hakim? Atau wasit? Aku bukan hakim maupun wasit. Aku tuh hanya berpikir seseorang harus bertindak dengan hati nurani. Kalau tidak kau tahu balasan. Berhentilah bersikap munafik denganku di sini. Kau bisa tanya sanak saudara dan teman sekelas di sini. Apakah semua orang pikir aku harus menikahi Bai Bingyao? Saya semua Ying Ying. Bagaimana kalau begitu? Mari kita adu sekarang. Lihat apa yang semua orang pikirkan. Haruskah Bai Bingyao menjadi pengantin? Tahu aku, mereka yang mendukungku, masing-masing, mendapat amplop merah 10.000 yuan. Apa? Amplop merah 10.000 yuan? Mu Yingying terlalu dermawan, bukan? Mereka yang mendukung Bai Bingyao, tolong angkat tangan. Aku? Kau... Lihat, hanya orang bodoh ini yang mendukungmu. Mereka yang mendukungku, tolong angkat tangan. Dukung nonamu? Dukung nonamu. Dukung Nona Miu. Jika Anda mendukung saya sebagai pengantin, tolong angkat tangan Anda. Dukung nonamu. Dukung nonamu? Dukung Nonamu. Dukung Nonamu? Faizan, Muan Syai, Bai Bingyao. Ini kekuatan, ini keadilan. Hanya orang bodoh ini yang mendukungmu. Suatu orang lain menganggapmu bodoh. Tampaknya pilihan anak saya tidak salah. Ying Ying adalah pengantin hari ini. Dia adalah menantu keluarga Zhao saya, Bai Bingyao. Daripada mengeluh di sana, Anda hanya bisa menyalahkan orang tua Anda yang tak berguna. Apakah Anda katakan orang tua saya tak berguna? Di Renado, identitas sejati orang tua dan keluarga saya, Anda akan ketakutan setengah mati. Anda sedang terjepit, tetapi masih membual di sini. Cukup, berhenti membual. Bai Bingyao. Sekarang tanda tangani surat cerai ini. Sekarang. Apakah Anda gila? Bai Bingyao. Saya katakan pada Anda, jangan paksa saya bertarung dengan Anda. Zhao Hantian, hari ini saya yang menceraikan Anda, bukan Anda yang memutus pertunangan. Pengantin pria saya akan segera datang. Cepat tanda tangani surat cerai, lalu keluar. Apa? Anda masih memiliki pengantin pria? Dengan wanita seperti Anda, masih ada pengantin pria? Apakah Anda bermimpi? Orang malang seperti Anda, keluar dari sini. Seseorang datang. Buang dia untuk saya. Pergi. Jangan mendekat. Menjauhlah dari saya. Apa yang Anda lakukan? Apa? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Cuinan, putra sulung grup Chu melamar Nyonya Bai Bingyao.
Apa yang terjadi? Mungkinkah bahwa dia benar-benar telah mempersiapkan mempelai laki-laki lain? Apakah ini benar? Mempelai laki-laki itu ternyata adalah tuan muda dari 4 keluarga besar grup Chu? Ya ampun. Apa yang kalian lakukan berkumpul di sini? Beri jalan. Ayah tuan muda dari grup Chu, Sherwinan, bersedia menawarkan 5% saham grup Chu. Sotin Melwer Nona Bai Binggiao. Nona Bai Binggiao, apakah Anda mau menerima? Apa? 5% saham grup Chu? Maka Bai Bingyao akan menjadi konglomerat. Anda benar-benar adalah tuan muda dari grup Chu? Asli banget. Nona Bai Binggiao, maukah Anda menikahi saya dan menjadi istri saya? Iya, tentu saja saya mau. Seorang tuan muda terhormat seperti Anda tidak keberatan bahwa saya cacat dan masih ingin menikahi saya. Saya sangat bersedia. Mulai sekarang, Anda akan menjadi Mr. Korn. Sudahlah. Dari mana kamu menyewa aktor ini untuk tampil di pernikahanku? Yo, dengan aksi yang canggung, siapa berikan pilihan itu konyol? Kau adalah bajingan yang tidak tahu terima kasih itu kan? Biarkan aku memberitahumu. Jangan berani-beraninya memfitnahku. Memfitnahmu? Kebetulan Sakal, setelah mengetahui bahwa kau mengganggu istriku, aku mengumpulkan bukti untuk menyingkapmu. Berlututlah sekarang dan sujud kepada istriku untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku akan mengungkap buktinya dan menghancurkan reputasimu selamanya. Mengungkap buktinya? Apakah kau benar-benar berpikir aku mudah ditakut-takuti? Di mana buktinya? Tunjukkan padaku. Baiklah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ungkap buktinya segera. Semuanya, tolong lihat layarnya. Ying, kau sangat nakal. Kau hanya memandang rendah Bai Bingyao karena tidak seru dan kau tertarik padaku karena aku gadis nakal kan? Baik, hari ini aku akan menjadi cukup nakal untukmu. Baik, sungguh menjijikkan. Hentikan. Saya punya banyak lagi bukti tentang tindakan memalukanmu. Di hotel, apakah kau ingin melihat semuanya? Cukup. Lalu apa kalau aku tidur dengan Ying? Bai Bingyao hanyalah seorang wanita yang tidak bisa merawat dirinya sendiri. Aku memandang rendah dia. Dia tidak layak untukku. Lalu apa? Baik. Sekarang kau bahkan tidak berpura-pura lagi. Benar kan? Sayang, jangan biarkan dia memprovokasimu. Jangan khawatir. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Tidak. Badan lucu Zohantian itu tidak layak untuk kemarahanku. Aku hanya berpikir itu lucu. Apa yang kau tertawakan? Apa yang kukatakan benar kan? Nah, Zohantian, kau tidak masih berpikir bahwa aku adalah seorang wanita yang tak berdaya, seorang wanita yang malang, seorang wanita yang tak berguna, benar kan? Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Benar kan? Apakah kau lupa bahwa kau masih di kursi roda? Tepat. Aku di kursi roda sekarang, tetapi bagaimana jika aku katakan padamu bahwa semua ini adalah acting? Kau bilang ini acting? Baik, kalau begitu pergi dari sini sekarang. Dan jangan ganggu pernikahanku dengan Hantian. Bai Bingyao, aku merasa kau sangat tidak tahu malu. Aku tidak menyangka kau membuat kebohongan absurd seperti itu. Jika engkau bisa berdiri, maka berdiri cepat. Jika tidak bisa, maka aku ikut cacat. Berdiri, 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 berdiri. Baik. Buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Dia berdiri. Bagaimana dia mungkin bisa berdiri? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bangun? Apa artinya jika dia berdiri? Cuma dengan menggigit giginya dan menhaina. Tidak kapan apa? Mengapa tidak mengambil beberapa langkah? Jangan hanya berdiri di sana. Jadi kamu ingin aku berjalan, ya? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih berpikir aku adalah seorang wanita cacat? Bai Bingyao, kamu sembuh? Berdekat itu. Tentu saja itu benar. Jadi, mengapa kamu masih di kursi roda? Aku tahu mengapa.
Bai Bingyao, kamu begitu licik. Untuk mendapatkan simpati Hantian, kamu sengaja menggunakan cara yang hina dan berpura-pura lumpuh. Apakah kamu mengatakan, aku menggunakan cara yang hina dengan tujuan mendapatkan simpati Zhao Hantian? Bukankah begitu? Kamu untuk mendapatkan Zhao Hantian dan menggunakan cara yang hina untuk membuatnya merasa bersalah dan mendapatkan simpatinya. Itu sangat hina. Jadi begitulah. Kamu telah menipuku selama 3 tahun. Ya, aku benar-benar berpikir, ya kamu mengalami kecelakaan karena aku, jadi aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak menyangka semuanya adalah kebohongan. Kamu benar-benar menjijikan. Sangat menjijikkan. Cepat buat dia membayar ganti rugi untuk kerugian masa muda. Ya, Bai Bingyao, kamu harus segera mengganti ruginya. Dengan 300.000 untuk kezukinin masa muda, atau aku tidak akan memaafkanmu. Benar. Suruh dia bayar sekarang. Orang seperti dia menjijikkan. Tidak tahu malu bayar. Apakah kamu dengar itu? Bayar. Apakah kamu yakin ingin aku membayarmu? Tentu saja. Kau pura-pura cacat, mengecohku selama 3 tahun emosi dan masa mudaku. Dengarkan aku, jika kau tidak membayarku kembali, aku akan membeberkan apa yang kau lakukan ke seluruh internet, supaya semua orang bisa melihat sifat aslimu. Baik. Tapi pertama-tama aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ini dari 3 tahun lalu, ketika aku hampir mati menyelamatkanmu. Kemudian keluargaku mengirimku ke rumah sakit Royal Nancheng untuk perawatan dengan biaya total 950.000 yuan. Kau bayar dulu padaku. Berlebihan sekali. Hampir 1 juta untuk perawatan. Ini bukan soal uang. Rumah sakit Royal Nancheng bukan untuk orang miskin. Dia tidak punya kesempatan. Ini penipuan. Dia mencoba memeras. Cepat dan singkirkan buktinya. Baik, aku akan singkirkan buktinya sekarang. Jika kau memalsukannya, kau akan berakhir di penjara. Bai Bingyao. Ya, jaga bukti ini aman. Ku akan telepon polisi sekarang juga. Halo? Apakah ini kantor polisi? Aku ingin melaporkan kejahatan. Seseorang pura-pura cacat, mencoba menipu pernikahan, dan memalsukan faktur palsu, berusaha memeras aku. Oke? Aku akan mengawasinya untukmu. Datang ke sini cepat. Bai Bingyao, aku akan secara pribadi mengirimmu ke penjara. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Baik, tangkap dia untukku sekarang. Siapapun yang menangkapnya, akan kuberi bonus 10.000. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa yang kau inginkan? Siapapun yang berani menyentuhnya adalah menentang keluarga Chu. Apa? Masih mencoba berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Chu? Benar, kamu penipu. Keluarga Chu adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan jika tuan muda keluarga Chu bodoh, dia tidak akan tertipu oleh Bai Bingyao, seorang penipu yang hanya berpura-pura lumpuh. Kamu salah. Dia adalah tuan muda keluarga Chu. Para penipu ini sungguh lain. Mereka bahkan tahu cara bekerja dalam kelompok. Ngomong-ngomong, ayahku adalah manajer bisnis grup Chu. Jika aku menelepon sekarang, aku bisa membongkarnya. Baik, cepat telepon. Kamu bisa menghinanya. Halo? Hai ayah, aku punya pertanyaan. Apa itu? Apakah tuan muda keluarga Chu akan menikah hari ini? Dari mana kau dengar rumor itu? Jangan bicara sembarangan. Tuan Chu bahkan tidak punya pacar. Bagaimana dia bisa menikah? Jangan sebarkan rumor di luar. Jangan biarkan itu menjatuhkanku lagi. Baiklah, mengerti ayah. Semua dengar itu kan? Dia hanya pembohong. Siapa nama ayahmu? Aku akan menyuruh seseorang memecatnya segera. Kau ingin memecat ayahku? Kurasa kau kecanduan akting. Apakah kau benar-benar mengira dirimu adalah CEO grup Chu? Apa urusanmu apakah aku atau bukan? Jika kau berani, katakan padaku, siapa nama ayahmu? Baiklah, hari ini akan kuberitahu. Ayahku bernama Sun Dahai. Jika engkau bisa memecat ayahku hari ini, aku akan segera siaran langsung makan Thai. Baik. Isau pecat manajer bisnis bernama Sun Dahai. Di grup itu, katakan itu karena putranya berkelakuan buruk dan menyinggung saya. Kau terus berpura-pura. Aku akan lihat berapa lama kau bisa. Sangat konyol. Memperlakukan seorang wanita yang tidak aku inginkan sebagai harta dan bahkan menyamar. Ya, sebagai tuan muda keluarga Chu. Zhao Hantian.
Kau benar-benar tahu cara membuat dirimu terlihat baik. Jangan loh. Hari ini, aku menceraikanmu. Kau menceraikanku? Kau baru saja menangkapku, dan Ying-Ying diranjang, tahu tidak ada jalan kembali, dan terpaksa menyelamatkan reputasimu. Bagaimana kau bisa memiliki nyali untuk pamer? Tepat sekali. Kau baru saja berpura-pura lumpuh. Untuk menipu perasaan putraku. Hak apa yang kau miliki untuk menceraikan putraku? Ketika ibuku dan keluarga tiba, kau akan tahu hak apa yang kumiliki untuk menceraikan putramu. Ibumu? Aku ingat. Ibumu. Apakah dia sibuk menyapu? Tidak punya waktu. Atau takut dipermalukan? Dia bahkan tidak datang ke pernikahanmu. Maaf. Ibuku hanya terlambat karena dia pergi ke WY untuk mengambil jam tangan edisi terbatas Starry Sky itu untuk suamiku. Bai Bingyao, bahkan jika kau berbohong, kau harus mencari alasan yang lebih meyakinkan. Kau tidak berharap menggunakan tipuan seperti ini untuk membuatku kembali, kan? Zhao Hantian, orang sepertimu tidak layak untuk kucoba menangkan kembali. Ku beritahukan padamu, Tuan Chu adalah satu-satunya yang ditakdirkan untukku dalam hidup ini. Baik, aku penasaran, berapa lama kau bisa terus berpura-pura? Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Chu mengatakan dia akan memecat Ayah Sun Bin? Mengapa belum terjadi? Iya. Becky Ustaz, siapa yang bilang mereka akan memecat ayahku? Aku mohon padamu, cepatlah ya. Hei, ayah, apa? Kau dipecat? Apa? Dia benar-benar Tuan Chu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Chu bisa tertarik pada Bai Bingyao si celaka ini? Istriku bukan celaka. Dia wanita terbaik di dunia. Hanya saja kau bodoh. Pak Chu. Pak Chu, maaf Pak Chu, saya ceroboh tadi. Saya mohon kepadamu, jangan pecat ayahku. Dia adalah satu-satunya penopang keluarga kami. Jika dia dipecat, keluarga kami akan hancur. Siapapun yang menyinggung istriku akan masuk ke neraka. Dan itu adalah jenis yang tidak bisa lolos. Sayang, apa pendapatmu? Saya pikir kau benar, sayang. Tidak, Bingyao, tidak. Bingyao, saya mohon, demi persahabatan kita, tolong bantu aku memohon ampun. Aku memohon padamu. Keluar dari sini sekarang. Orang sepertimu tidak pantas menjadi teman sekelasku. Nonamu, kamu kena harus membantuku. Aku selalu berbicara tadi. Apa buru-burunya? Bai Bingyao adalah penipu. Aku tidak tahu trik apa yang dia mainkan pada Pak Chu. Nanti saat Kapten Polisi tiba, dia pasti akan terbongkar. Tapi, siapa yang melaporkan kasus ini? Polisi, saya. Siapa penipunya? Penipuan apa? Dia mendorong puisi untuk menikah dengan berpura-pura cacat. Setelah kami membongkarnya, dia memalsukan faktur untuk membuat saya membayar. Dia hanya menuntut jumlah besar, jutaan yuan. Penipuan jutaan yuan. Ini kasus besar. Bukti? Tunjukkan buktinya. Apa ini? Ini adalah faktur palsu. Biaya medis dari Rumah Sakit Kerajaan Nanjing. Dia bilang biaya pengobatan jutaan dan ingin kompensasi. Apa? Dirawat di Rumah Sakit Kerajaan Nanjing dan menghabiskan jutaan? Nona, penipuanmu terlalu rendah levelnya. Apakah kamu tahu siapa yang dirawat di Rumah Sakit Kerajaan Nanjing? Mereka adalah pejabat tinggi dan kontributor khusus. Setiap dari mereka adalah orang penting di lingkaran mereka sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, tapi ibuku adalah orang yang terkaya di dunia. Ibumu yang terkaya? Jadi menurut logikamu, ibumu yang terkaya, maka ibuku yang terkaya di alam semesta. Polisi, tangkap dia sekarang. Baik. Pada sepiannya, aku akan membuat kontribusi besar lagi. Bagaimana kabarnya? Polisi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang salah? Polisi. Apakah itu bahkan lebih besar dari jumlah yang dia laporkan? Tepat sekali. Jumlahnya begitu besar, sehingga bahkan petugas tidak pernah melihatnya. Itu pasti cukup untuk menghukumnya mati. Benar, polisi. Apa yang kau bicarakan? Di setiap faktur, ada stempel eksklusif dari Rumah Sakit Kerajaan. Semuanya asli. Apa? Semuanya asli. Bagaimana ini mungkin? Dia seorang miskin. Bagaimana mungkin dia pergi ke rumah sakit kerajaan untuk berobat? Tepat sekali. Itu hanya kecelakaan mobil, dan dia hanya menderita luka ringan.
Bagaimana mungkin dia pergi ke rumah sakit kerajaan dan bahkan menghabiskan lebih dari 1 juta? Luka ringan? Zhao Hantian, kau masih berpikir bahwa aku hanya menderita luka ringan? Bukankah begitu? Ketika aku pergi ke rumah sakit untuk menjengukmu, ibumu memberitahuku bahwa kau hanya menderita luka ringan dan menyuruhku untuk tidak datang, mengatakan kau akan dipulangkan dalam 2 atau 3 hari. Aku ingat dengan jelas. Benar. Saat itu ibuku memang memberitahumu bahwa aku hanya menderita luka ringan. Tapi tahukah kau mengapa? Pada waktu itu, aku berada di ruang gawat darurat, diresusitasi selama lebih dari 10 jam, sebelum aku diselamatkan. Dia melakukannya agar kau tidak khawatir, jadi aku menyuruh ibuku untuk mencegahmu mengetahui kebenaran. Cukup. Bai Pingyao, berhenti bertingkah begitu menyedihkan. Kau pikir aku akan percaya? Kamu masih ingin memenangkan simpati anakku. Itu sungguh tak tahu malu. Dia tidak berbohong padamu. Laporan diagnosis dengan jelas menyatakan, pasien Bai Bingyao menderita 33 patah tulang akibat kecelakaan mobil. Yang paling parah adalah patah tulang belakang, kerusakan saraf skiatik, mengakibatkan paraplegia, dan kelumpuhan seumur hidup. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Apa yang kau pikir itu? Awalnya aku pikir kau tidak keberatan dengan kemiskinan keluargaku. Jadi saat mobil hampir menabrakmu, aku mendorongmu tanpa ragu. Saat aku sakit kritis, agar tidak membuatmu khawatir, aku menyembunyikan kebenaran. Tapi pada akhirnya, kau hanyalah pengkhianat yang mengambil segalanya, tapi tidak memberi balasan. Tak juga mungkin. Dia perampok, dia berbohong. Apakah Anda masih ada pertanyaan? Tentu sih, aku punya pertanyaan. Petugas, laporan perawatan ini mengatakan, dia memiliki lebih dari 30 patah tulang, dengan tulang belakang dan saraf skiatik. Keduanya terluka, mengakibatkan paraplegia dan kelumpuhan seumur hidup. Tidak ada masalah dengan itu, kan? Benar, pada laporan diagnosis tertulis seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan, karena dia sangat parah terluka, amankah dia sekarang bisa berdiri di sini dengan sempurna? Penipuan ini sangat jelas, bukan? Ya, dia benar-benar sehat dan selamat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, benar. Kekurangan ini terlalu jelas. Jadi meskipun stempel ini asli, pastinya palsu. Tepat. Jika dia benar-benar mengalami cedera parah seperti itu, sangat mustahil untuk disembuhkan. Ilmu kedokteran modern tidak memiliki kasus yang dapat menyembuhkan kelumpuhan. Jika demikian, maka formulir perawatannya dan faktur dari Royal Hospital, semuanya palsu. Ini adalah penipuan. Sayang, apakah semuanya benar-benar palsu? Bagaimana mungkin? Apakah kamu pikir aku akan berbohong? Lalu apa yang terjadi? Madam, aku akan langsung meminta Dekan Royal Hospital datang dan memintanya menjelaskan dengan jelas secara langsung. Kamu meminta Dekan Royal Hospital datang? Itu terlalu konyol. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu dengan muka tembok memanggil Dekan Royal Hospital untuk datang? Kamu memang seperti katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan sejatiku. Halo, kakak. Ada sedikit situasi di pernikahanku di sini. Aku perlu Dekan Royal Hospital datang secara langsung. Apa yang terjadi, Kak? Apakah kamu terluka? Tidak. Hanya saja ada beberapa hal sekarang yang perlu dia jelaskan dengan jelas secara langsung. Baik, aku akan membuatnya naik jet pribadi segera. Dekan Royal Hospital, segera datang. Ketika dia tiba, kamu akan tahu betapa salahnya kamu. Aku benar-benar tidak tahan lagi denganmu. Aku akan mencarimu pelajaran. Kau tidak tahu dengan siapa kau bermain-main, bukan? Jadi itu kau, tuan muda keluarga Chu, bukan? Ya, lalu apa? Aku sekarang memerintahkanmu untuk segera memutuskan hubungan dengan penipu Bai Bingyao ini. Dan pergi segera. Sedangkan untukku, aku akan menjagamu tetap aman. Jika tidak, jangan salahkan aku karena memblokir keluarga Chu. Apa yang kau katakan? Kau ingin memblokir keluarga Chuku? Kau dengar benar. Kau gila bukan? Keluarga Chuku adalah salah satu dari 4 klan besar. Dengan nilai pasar yang tak terukur. Sewayan orang kaya baru, berani-beraninya kau membanggakan tentang memblokir keluargaku? Kau tidak mendengarkan nasihatku. Dan kau ingin melanjutkan bersama penipu ini, begitukah? Siapa yang kau pikir dirimu? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Sayang, ayo tunjukkan sedikit kasih sayang. Apa dengan itu? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Ayolah,
Seberapa haus kau? Belum pernah kau lihat wanita sebelumnya berciuman di depan umum seperti itu? Itu benar-benar tidak sopan. Ini keterlaluan. Melawanku, ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Halo, halo, Tuan Muda keluarga Chu. Dengan sengaja menentangku, tolong segera beri tekanan pada keluarga Chu-nya dan lakukan blokade. Keluarga Chu, bersiaplah untuk bangkrut. Sayang, aku sangat takut. Dia cuma pendatang baru kecil. Berarti bilang akan membuat keluarga Chu bangkrut. Aku benar-benar sefawatele sampai gemetaran seluruh tubuh. Jangan khawatir, keluarga Chu akan baik-baik saja. Dan untuk ya, aku pasti akan membuat keluarganya bangkrut dan menjadikan mereka pengemis di jalanan. Kamu benar-benar sombong. Maka aku ingin melihat bagaimana seorang karyawan penipu sepertimu bisa membuat orang kaya sepertiku bangkrut. Mo Yingying, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu pergi dari pelayan restoran menjadi kaya seperti sekarang, kan? Agency sakes, itu berkat kerja kerasku sendiri. Ku beritahu, segala yang kau miliki hari ini, semuanya karena aku, karena persahabatan kita, ibuku yang mendukungmu. Jika bukan karena keluargaku, kau tak akan berarti sekarang. Kau dengar apa yang dia katakan? Dia bilang kekayaanku. Karena dia, seseorang yang ibunya tukang bersih-bersih, dan rumahnya kosong, bisa mendukung orang kaya sepertiku. Itu tidak tahu malu sampai gila. Tapi Van Chalfa orang yang wala mimpi tahu aktingnya. Bukanlah dia baru saja menipu Tuan Muda keluarga Chu. Ketangannya? Jangan khawatir. Ketika keluarga Chu bangkrut, mereka akan menyesal sendiri. Baik. Maka aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat keluarga Chu kami bangkrut. Soinan. Chuinan. Kemarilah. Ayah, apa masalahnya? Aku? Siapa yang mengizinkanmu menikah dengan sembarang orang di luar? Orang tuamu membesarkanmu, tapi kamu tidak memberitahu mereka tentang pernikahanmu. Yenan, ini keterlaluan darimu. Aku sudah memberitahu mereka. Merekalah yang tidak setuju. Walaupun mereka tidak setuju, apakah engkau ingin sengaja membuat mereka marah? Hidupku sendiri. Mengapa aku perlu izin mereka? Mengapa? Hanya karena kami membesarkanmu. Tepat sekali. Jika kau menemukan seseorang dengan status setara, itu masih bisa diterima. Tapi kau bersikeras mencari seseorang miskin dari bawah. Kau mempermalukan keluarga Chu. Jika hanya mempermalukan keluarga Chu, itu masih bisa dimaklumi, tapi kau juga menimbulkan masalah yang melibatkan keluarga. Apoi mas no? Kau menyinggung nonamu. Nonamu mengirim orang untuk menekan keluarga Chu kita. Sekarang bisnis keluarga Chu kita benar-benar terhenti. Ini semua salahmu yang merugikan kami. Kau telah menyebabkan kerugian besar pada kami. Cepat minta maaf pada nonamu. Minta pengampunan dari nonamu. Zakshir benar-benar menggunakan koneksinya untuk memboikot keluarga Chu kita. Dia benar-benar menggunakan koneksinya untuk membawakan keluarga Chu ke daftar hitam. Bagaimana pendapatmu? Apakah sewa aku akan berkeliling seperti pembohong, membanggakan di mana-mana? Tapi Yingying kita yang terbaik. Kau adalah nyonyamu. Benar. Aku. Apa yang kau inginkan? Nyonyamu. Aku benar-benar minta maaf. Ini anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Aku di sini meminta maaf atas namanya. Apa yang perlu kami lakukan, kami akan segera melakukannya. Sepintas nyonyamu, kau adalah seseorang yang melakukan hal-hal besar dengan visi yang luas. Jika kau membantu keluarga Chu kami melewati krisis ini, seluruh keluarga Chu kami, setiap dari kami, akan berterima kasih selamanya. Asalkan nyonyamu bersedia memaafkan kami. Aku bersumpah atas nama keluarga Chu, kami bersedia menawarkan 40% saham untuk diberikan kepada nyonyamu. Untuk mencari pengampunan nyonyamu. Tidak. Di tingkatku, aku tidak kekurangan uang lagi. Yang kuperhatikan adalah gengsi. Jika dan kau ingin pengampunanku, kecuali kau mengembalikan martabatku. Nyonyamu, apa yang perlu kami lakukan? Tolong beritahu kami dengan jelas. Kami akan segera melakukannya. Sebenarnya, yang kuinginkan sederhana. Bai Bingyao ini adalah musuhku. Aku ingin anakmu sekarang untuk memutuskan pertunangan dengannya segera dan membuangnya, lalu berlutut di tanah dan minta maaf padaku. Insiden hari ini, aku akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Nyonyamu, apakah kau sebesar hati itu? Bagus. Kau benar-benar terlalu dermawan. Apakah kau dengar itu? Cepat putuskan hubungan dengan sayang kecil ini, akhiri hubungannya. Berikan permintaan maaf kepada nyonyamu. Bai Bingyao,
Apakah kau lihat? Inilah jurang antara kau dan aku. Ku ingin menghancurkanmu. Kau takkan pernah bisa pulih seumur hidup. Seorang wanita udik seperti dia berani menentang Anda, Nonamu. Saya akan bantu Anda menamparnya. Ayah, apa yang kau lakukan? Pergi! Suami, Beraninya kau melawan Nonamu? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku. untungnya keluargamu Chu punya putra yang baik, atau aku akan membuat keluargamu Chu lenyap seketika. Suami, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bilang akan menikahimu. Meski aku mati, aku akan menikahimu. Bagus, ini sepadan aku, Bai Bingyao. Telah menemukan cinta sejati setelah menyembunyikan identitasku bertahun-tahun. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menderita. Oxford akan menjadikanmu pria paling sukses di dunia. Masih membual. Seorang wanita yang dicampakkan tunangannya masih ingin menjadikan seseorang pria paling berkuasa. Tepat sekali. Kau hanya penipu yang berpura-pura pincang, masih bicara omong kosong di sini. Zhao Hantian, kau benar-benar bajingan. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat identitasku yang sebenarnya. Aku tahu identitasmu yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuabaikan akan segera diabaikan oleh ini, putra sulung keluarga Chu, seorang istri yang dibuang. Oh, betapa terpuruknya. Putra sulung keluarga Chu yang terhormat, ternyata menikahi sampah seperti kau. Ikutlah denganku. Aku tidak akan meninggalkan Bingyao dan pergi sendiri. Yinan, terima kasih. Kau, minggirlah dari jalanku. Walaupun aku Chujian buta, tak mungkin aku membiarkan putraku menikahi wanita cantik sepertimu. Aku ini wanita cantik. Aku bagi tahu kamu, aku adalah pewaris grup keuangan Baitang. Apa yang kau katakan? Kau adalah pewaris grup keuangan Baitang? Kau benar-benar tak tahu malu. Dan gila! Wanita cantik sepertimu bahkan tak layak menggosok sepatu pewaris grup keuangan Baitang. Dan beraninya kau menirunya. Wanita tak mungkin terlalu seperti. Nah, ternyata dulunya sahabat terbaikku. Betapa noda dalam hidupku. Ngomong-ngomong, masalah pemalsuan fakturnya tadi belum terselesaikan. Bai Bingyao, bukankah kau katakan kau bisa mengundang dekan rumah sakit kerajaan? Dia di mana? Dia hanya pembohong. Siapa yang bisa dia undang untuk membuktikan untuknya? Petugas, tangkap dia segera. Bawa saja orang seperti itu untuk interogasi. Jangan ganggu pernikahanku dengan Ying-Ying. Di mana orang yang kau panggil? Jika tak ada yang datang membuktikan untukmu, aku akan menangkapmu dan kamu membawamu ke balai. Untuk bonus sendiri. Tak perlu membuktikan. Orang seperti itu, yang aku yakin dan persi, dia adalah pembohong. Ya, tangkap dia. Siapa berani menangkap Nona Bai? Siapa berani tangkap Nona Bai? Siapa Anda? Berteriak di sini? Dia adalah direktur Rumah Sakit Kerajaan Kota Selatan, Wang Jianhua. Terakhir kali saya menemani ayah saya ke rumah sakit kerajaan untuk urusan bisnis dan melihatnya dari jauh. Ada juga selain. Juga sekretarisnya ada di sana saat itu. Direktur Rumah Sakit Kerajaan Kota Selatan, mengapa dia datang ke tempat seperti ini? Direktur Rumah Sakit Kerajaan datang sendiri? Apakah benar untuk Bai Bingyao? Wang Jianhua. Saya sudah bertemu Nona Bai. Direktur Wang, Anda datang tepat waktu. Nona Bai, apa yang Anda perlukan dari saya? Direktur Wang, apakah saya pernah menerima perawatan di rumah sakit Anda untuk skiatika dan cedera tulang belakang yang menghabiskan jutaan? Ya, ada apa? Orang-orang ini bilang faktur medis saya palsu, jadi saya ingin Anda datang dan jelaskan di tempat. Apa? Kau menuduhnya menipu. Bawa ke sini. Biarkan aku lihat. Semuanya, lihatlah. Setiap segel di sini adalah dari Rumah Sakit Kerajaan Kota Selatan. Segel baja asli. Untuk setiap biaya perawatan, daftar obat, dan detailnya. Dalam sistem rumah sakit, catatan dapat ditemukan. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Aib Thian Musis, dia hanya orang cacat miskin. Rumahnya bobrok. Bagaimana mungkin dia menghabiskan jutaan untuk berobat di rumah sakit kerajaan? Lalu apa latar belakang Nona Bai? Kau buta akan keagungan. Jika identitas Nona Bai terungkap, itu bisa menakutimu sampai mati. Aku rasa kau adalah aktor yang dia sewa, kan? Untuk tampil bersamanya? Walaupun aku disuruh Smarablang Nona Bai. Yang aku tahu adalah, kakak sulungnya adalah jenderal ibu kota kekaisaran, kakak sepupunya adalah tabib suci tertinggi, kakak ketiganya adalah dewa saham di keuangan. Dengan kalian semua, beraninya kalian mempertanyakan Nona Bai? Kalian teman-teman yang hadir, siapa yang berpikir bahwa kalian memiliki kualifikasi untuk membuatnya merendahkan diri menipu kalian? Sekarang aku bisa mengonfirmasi, kau pembohong. Adapun 3 saudara laki-laki Bai Bingyao,
Kami kenal mereka dengan baik. Kakak sulungnya, hampir 30 tahun, bekerja sebagai buruh setiap hari. Bagaimana dia bisa menjadi jenderal ibu kota? Aku masih ingat apartemen 2 kamar yang reot milik mereka. Ketika saudara-saudaranya kembali, mereka tidak punya tempat tidur yang layak. 2 orang berdesakan di tempat tidur yang rusak. Jika mereka punya status, bagaimana mereka bisa hidup begitu miskin? Oh iya, terakhir kali kakaknya tidak punya tempat tidur. Dia ingin tidur di tempatku, tapi aku menolak. Tanyakan pada semua orang di sini. Siapa yang akan percaya kata-katamu yang mabuk atau omongan mimpi? Siapa yang akan percaya Bai Bingyao? Punya latar belakang seperti itu? Apakah kamu percaya itu? Tidak, aku tidak percaya. Itu hanya khayalan belaka. Aku tidak akan pernah percaya itu. Bagaimana mungkin seorang gadis miskin, tiba-tiba punya keluarga yang begitu kuat? Bai Bingyao, lihat pembantumu, kebohongannya penuh lubang, dia tidak bisa menipu siapapun. Jika bisa ingin kepercayaan, dengan trik-trik seperti itu, aku beritahu kamu, itu tidak mungkin. Ini keterlaluan. Kalian orang bodoh buta. Kamu, sutradara yang meragukan. Mengapa ada yang percaya apa yang kamu katakan? Aku pikir kamu bersekongkol. Mempertunjukkan sandiwara bersama ya. Jika kamu ingin mendukung Bai Bingyao, setidaknya buatlah kebohongan yang masuk akal. Dengan penampilannya yang kumal, lupakan tentang mengenal dokter istana. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana gerbang istana menghadap. Semuanya, dengarkan betapa konyolnya ini terdengar. Jika Bai Bingyao benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, apakah dia akan sepura-pura lumpuh dan memohon Zhao Hantian untuk menikahinya? Dia sudah lama naik mobil mewah, berpamer dengan pengawal. Aku bilang kalian semua buta. Nona Bai merendahkan statusnya untuk bersama kalian, tapi kalian meremehkannya. Nona Bai, aku benar-benar merasa ini tidak adil untukmu. Dengan status muliamu, bagaimana bisa kamu bersama orang-orang bodoh ini? Mereka hanya kenalan lama. Aku adalah orang yang menghargai perasaan. Aku pikir, bahkan jika mereka tidak bisa memperlakukan aku dengan tulus, mereka setidaknya bisa menunjukkan sedikit hormat padaku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka semua adalah sekelompok penjilat yang ingin naik kelas. Peristiwa hari ini telah membiarkan aku melihat dengan jelas kode asli mereka. Membiarkan aku sepenuhnya mengakhiri hubunganku dengan mereka. Kamu benar. Dengan status dan posisimu, berapa banyak pejabat dan orang kaya ingin menjilat, tetapi bahkan tidak bisa. Jadi mengapa menderita penghinaan mereka? Dari sekarang, tidak perlu ada hubungan apapun dengan orang-orang ini. Baiklah, itu baik. Itu tidak terlalu disesalkan. Aku, Bai Bingyao, telah menyembunyikan identitasku selama bertahun-tahun. Dan akhirnya membiarkan aku bertemu cinta hidupku, Yinan Segibike. Negara Paima semuanya berharga. Kau, lepaskan aku. Ku beritahukan padamu. Bahkan jika kau merobek langit sekalipun, aku tetap tidak akan mengizinkan putraku menikahi wanita tak dikenal sepertimu. Ayah, sudah aku katakan, selain Bingyao, aku tidak akan menikahi siapapun. Anak, percayalah pada ayahmu. Kau penipu. Apakah kau pikir dengan beberapa kebohongan gila, kau bisa menipu putraku dan menipuku juga? Pergi, bawa Yinan pergi. Aku senang. Aku nanti aku akan pergi. Aku tidak peduli. Kau tidak bisa membawanya pergi hari ini. Hari ini adalah pesta pernikahan Yinan dan Ku. Kau pikir kau ini siapa? Berani mencampuri urusan keluarga cu kami? Hari ini aku bertekad untuk membawanya pergi. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak peduli. Kau hendak membawanya pergi. Aku akan telepon ibuku sekarang juga. Ibu, mengapa engkau belum sampai? Yinan hampir dibawa pergi oleh keluarganya. Segera datang. Aku bagi tahu engkau, helikopter ibuku sudah berada di atas kota Jing, bersiap untuk mendarat. Bai Bingyao, meseng kau tidak bilang saja, ibumu datang dengan roket? Pernahkah kau melihat seperti apa helikopter itu? Anak, kau membuangnya dulu? Itu sangat bijaksana. Lihatlah dia. Dia sangat miskin hingga jadi gila. Dan sekarang dia bicara omong kosong. Jika engkau benar-benar menikahinya, wajah keluarga Zhao kita akan dilempar ke Samudra Pasifik. Di masa depan, di depan sanak saudara, kita tak akan bisa angkat kepala. Betul, Said. Visi saya, visi Zhao Hantian, selalu akurat. Ying-ying kita muda dan cantik, dan lagi seorang bos besar, syarat seperti beberapa orang, yang hanya berpura-pura cacat untuk dapat simpati. Benar, Ying-ying? Kau benar sekali. Sayang, Lam Shun, melihat betapa tampan kau, aku bahkan ingin berdekatan denganmu di depan umum. Jadi mereka akan tahu siapa jodoh sejatimu. Lalu apa yang kita tunggu? Mari berdekatan tepat di depannya, di depan umum. Biarkan dia melihat pria yang seharusnya menjadi pengantinnya hari ini. Sekarang berdekatan dengan orang lain, buat dia cemburu, buat dia iri, beri tahu dia betapa menyedihkan dirinya. Lihat,
Seorang pria malang yang tak diinginkan siapapun. Hangga dan Nonamu benar-benar pasangan yang serasi. Dengan bakatnya dan kecantikannya, mereka terlalu cocok. Yang mau, jangan memperhatikan mereka. Mereka hanya mencoba memprovokasimu. Jangan dipikirkan. Tidak nih Pecorde, aku tidak akan sedih lagi. Mungkin dulu, aku anak-anak menjadi perasaan tentang urusan mereka, tetapi sekarang, itu bukan urusanku lagi. Kepala Wang, bisakah Anda membantuku mengambil kertas, pena, dan tinta? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku ingin mereka mengingat hari ini, mengingat apa yang mereka lakukan padaku, perbuatan mereka. Baik, aku akan mengaturnya segera. Bai Bingyao, apa yang kau lakukan? Aku ingin kalian berdua, ibu dan anak, mengingat hari ini selamanya. Hari ini adalah pernikahan Hantian dan Ying Ying. Hari yang begitu penting. Tentu saja kami akan ingat. Tidak perlu engkau mengingatkan kami dengan tidak perlu. Sekretaris Wang, pinjamkan punggungmu. Tidak ada meja di sini. Tidaklah ada tempat untuk menaruh kertas. Baik, Nona Bai. Trik apa yang kamu mainkan lagi? Dengan memamerkan selembar kertas. Menganggap kami bodoh? Sekretaris Wang, tolong ambil surat cerai ini. Tunggu tintanya kering. Saya akan taruh penerbitakannya. Ya, Nona Bai. Petugas, lihat penipu ini sedang melakukan penipuan lagi. Cepat, tangkap dia. Ya, bawa dia pergi cepat agar dia tidak mengganggu kami. Baik. Saya akan segan memverifikasi identitasmu sekarang. Jika kamu tidak bisa membuktikannya bahwa kamu adalah dekan rumah sakit Royal South City, saya akan menangkapmu sebagai penipu. Untuk memverifikasi identitasku, maka silakan periksa. Lihatlah baik-baik. Dekan rumah sakit Royal, Wang Qianhua. Dan ada stempel resmi. Anda benar-benar adalah dekan rumah sakit Royal. Apa? Anda masih menganggap saya penipu dan ingin menangkap saya? Oh, tidak. Ini salah paham. Saya sebenarnya nyinggung Anda, dekan. Maaf, saya masih ada urusan. Tak ya, pada sini dulu. Apa? Anda masih curiga bahwa saya seorang penipu dan ingin memanggil polisi untuk menangkap saya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia, Bai Bingyao, hanyalah penipu yang saya buang. Itu saja. Bagaimana mungkin dia memiliki koneksi dengan dekan rumah sakit kerajaan? Anda salah. Bukan karena memiliki koneksi dengan Nona Bai membuat saya hebat. Melainkan, saya bangga memiliki koneksi dengan Nona Bai. Dengan hanya kalian. Beraninya kalian mempertanyakan Nona Bai? Dekan, apakah dia benar-benar memiliki latar belakang apapun? Latar belakang apa yang dia miliki? Dia hanya penipu. Latar belakang apa yang mungkin dimiliki Bai Bingyao? Mengapa? Mengapa Anda perlu bertanya? Jika dia benar-benar memiliki latar belakang saat saya menekan keluarga Chu. Pada saat itu, dia akan melompat untuk melawan. Dan dia sama sekali tidak tergoyahkan. Sampah seperti dia. Latar belakang apa yang bisa dia miliki? Iya. Baru saja Nonamu bilang dia ingin melarang keluarga Chu. Dia, Bai Bingyao, tidak mengucapkan sepatah kata pun kalau dia benar-benar punya latar belakang. Bagaimana mungkin dia dikendalikan oleh Ying Ying? Tepat. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Belajar breastmate. Antain sahabat akrab. Ayahnya meninggal dini. Ibunya membawa ketiga saudara laki-lakinya. Dan ketiga saudara laki-lakinya pergi bekerja dan jarang kembali. Dia, Bai Bingyao, berpura-pura lumpuh setelah kecelakaan mobil. Hanya agar Zhao Hantian mendukungnya. Tapi apa yang terjadi? Rencananya terbongkar oleh Zhao Hantian yang mengusirnya di pernikahan. Sampah seperti dia. Latar belakang apa yang bisa dia miliki? Tepat! Ibunya adalah sahabat terbaikku. Suaminya sendiri meninggal. Di desa ini, bahkan para bujangan tua pun tidak menginginkannya. Kalau dia adalah orang terkaya di dunia, maka aku akan menjadi permaisuri dunia. Tapi, sertifikat direktur rumah sakit kerajaannya, itu asli, tahu. Sheriff, memverifikasinya, tahu. Aku tahu apa yang terjadi. Dia kemungkinan besar hanya terlihat seperti direktur dan kemudian menggunakan sertifikat direktur yang asli untuk menipu orang. Bai Bingyao hanya menemukan orang seperti itu untuk mendukungnya. Tepat. Bai Bingyao, akuilah saja. Akui bahwa kamu adalah penipu. Kalau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku bisa membongkar warna aslimu. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membongkar warna asliku. Baik, ini semua salahmu.
Semua orang tahu kan, rumah sakit kerajaan bukanlah tempat biasa. Itu adalah milik penyembuh agung. Sebagai pembuat teks penyembuh agung, apakah Anda tahu? Dengan hanya resep biasa, dia bisa menyelamatkan nyawa. Banyak orang kaya dan penguasa kerajaan ingin membuat janji dengannya. Bahkan tidak bisa mendapatkan tempat. Takkan Wayimu kami membayar harga tinggi untuk mempekerjakan muridnya untuk menjadi konsultan kesehatan kami. Apakah dokter Anda ini asli? Saya akan memanggil muridnya nanti. Dan sekilas, kita bisa tahu apakah asli atau palsu. Halo, konsultan Shu. Ada apa? Tolong datang ke ruang perjamuan Hotel Marriott. Nul Soptang di sini sedang meniru-niru Direktur Rumah Sakit Kerajaan. Tolong datang untuk memverifikasi keasliannya. Apa? Kirso dan Beri meniru Direktur Rumah Sakit Kerajaan. Dan saya pikir mereka sudah bosan hidup. Baik, saya akan segera ke sana. Air menggawai lihat Sam yang Boyle. Sehingga Bernie menimbulkan masalah di wilayah saya. Ayo pergi ke Hotel Marriott. Biarkan penipu yang meniru-niru direktur itu tahu sanggar kekuatannya. Tunggu saja. Saat murid dokter ilahi tiba, saya akan membongkarmu. Yinging kita masih hebat. Sekarang, saya akan lihat bagaimana kau masih bisa berpura-pura. Benar. Dengan murid dokter ilahi tertinggi di sini, tidak ada penipu yang bisa bersembunyi. Setelah terbongkar, lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Dokter ilahi memang memiliki murid, tapi Tamis dengar bahwa murid ini berkeliling dunia sepanjang tahun, terus bergerak. Apakah kau yakin dia adalah murid asli Dokter Ilahi? Pasti. Belumkah kau pikirkan tentang hubungan saya dengannya? Bagaimana mungkin dia tidak datang membantuku? Jangan dikira dengan hanya beberapa kali, kau bisa membodohi kami. Saya katakan padamu, saat penasihat Shu tiba, penipuanmu akan berakhir. Penasihat Shu, Anda akhirnya datang. Anda bahkan membawa hadiah, dan itu terlalu berharga. Bagaimana saya bisa menerimanya? Hanya sebagai tanda penghargaan saya, Pakai Chuan Wen, saya adalah murid dokter ilahi. Ya, jadi hal-hal ini... Bukan ke apa-apa. Wah, ginseng ini terlihat tak ternilai pada pandangan pertama. Penasihat Shu sangat dermawan. Benar. Murid dokter ilahi sangat royal. Tidak heran nonamu begitu percaya diri. Penasihat Shu, tolong lihat cepat. Apakah dia direktur rumah sakit kerajaan? Jangan biarkan dia menodai reputasi dokter ilahi. Cool. Apa sih yang kau lakukan di sini? Konsultan Shu, kau kenal dia? Itulah engkau. Yang menyamar sebagai direktur Royal Hospital kami. Adakah semua orang mendengarnya? Dia menyamar sebagai direktur. Dia berbohong. Tepat. Sudah kubilang, dia Bai Bingyao. Bagaimana mungkin dia kenal seseorang dari Royal Hospital? Dia pasti di sini untuk berakting. Kau benar-benar murid Santo Obat? Tapi ku dengar bahwa murid Santo Obat tidak ada di ibu kota. Bagaimana kau bisa di sini? Kau berani mempertanyakanku? Pritchard, anggap penipu ini, patahkan kakinya. Ya. Biar dia tahu konsekuensi menyamar sebagai kami anggota industri Santo Obat. Tapi yang kau lakukan, beraninya kau memukul direktur Royal Hospital? Jika Santo Obat mengetahuinya, dia akan membuatmu menyesalinya dengan pahit. Apalah yang kau lakukan? Pukul dia. Jika ada sesuatu terjadi, aku yang bertanggung jawab. Kau. Berhenden. Kalian semua berhenti. Di siang bolong, beraninya kau memukul orang sembarangan. Apakah tidak ada hukum? Tidak ada hukum. Penovelan serang Pernim, apakah ada malware? Jika kami berani bercampur lagi, aku akan berurusan denganmu juga. Baik, kamu bilang kamu adalah murid dari Tabib Agung tertinggi, bukan? Hanya saja, aku kenal Tabib Agung. Aku akan telepon dia sekarang untuk datang. Dan biarkan dia menilai. Dia bilang dia kenal Tabib Agung. Kurasa dia hanya membual. Mari kita lihat sampai menekdiki menanganinya nanti. Ya, kombolannya semakin besar. Aku ingin melihat
Bagaimana kau menutup kebohongan ini? Bai Bingyao, belum terlalu keterlaluan, bukan? Kamu bilang kamu kenal Tabib Agung. Kurasa kamu gila. Bai Bingyao, jika kamu benar-benar kenal Tabib Agung, aku akan mengikuti nama keluargamu. Berhenti berlagak di sini. Cepat akui bahwa kamu adalah penipu. Benar. Jangan buang waktu semua orang di sini. Cepat akui kejahatanmu. Berjuang untuk keringanan. Bagus. Kini saya adalah Japan sekalian. Jangan pada saat itu ingkar janji. Hei adek, aku akan pergi ke tempat pernikahan segera. Kakak kedua, datang ke sini cepat. Muridmu memukul orang tanpa pandang bulu. Bahkan mematahkan kaki direktur rumah sakit kerajaan dan mematahkannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang muridku sedang berkeliling dunia dan sama sekali tidak ada di kota Jeng. Bagaimana mungkin dia pergi ke tempat pernikahan dan memukul orang? Seperti segera kalian. Jangan bertindak gegabah dulu. Tunggu sampai aku sampai. Sage Medis berkata bahwa muridnya sama sekali tidak berada di kota Jing. Kamu adalah palsu sepenuhnya. Dia adalah murid Sage Medis. Bai Bingyao, kamu sayang kecil. Apa yang kamu tahu? Tepat. Bahkan tidak tahu siapa yang harus dipanggil. Dan hanya menyamar sebagai Sage Medis. Biarkan aku memberitahumu. Jangan pikir kamu bisa membodohi kami seperti ini. Ya, aku adalah murid Sage Medis. Berhenti menyebar perselisihan di sini. Kakak kedua, muridmu melukai direktur rumah sakit kerajaan. Kamu? Siapa kamu? Bai Bingyao, kamu tidak berusaha mengatakan bahwa dia adalah Sage Medis tertinggi? Tepat. Kakak keduaku adalah Sage Medis. Bai Bingyao, apakah kamu kehabisan uang untuk menyewa aktor sehingga kamu menyeret kakak keduamu untuk berakting? Semua orang jangan percaya itu. Dia sama sekali bukan Sage Medis. Dia hanya kakak kedua Bai Bingyao, seorang pekerja biasa. Tepat. Hanya karena kamu memakai jas putih, kamu pikir kamu adalah Sage Medis? Lalu jika aku memakai jas putih, bukankah aku juga akan menjadi Sage Medis? Hahaha. Tepat. Aku adalah Sage Medis tertinggi. Shuhayang, bukankah gurumu mengajarimu untuk membedakan benar dan salah? Kinin, kamu berbicara omong kosong. How shaman, bro? Bagaimana meyakinkan kamu menjadi Sage Medis tertinggi? Guruku adalah Sage Medis tertinggi yang asli. Beraninya kamu menyamar sebagai guruku? Aku menyamar sebagai dirinya. Lalu katakan padaku. Siapa nama gurumu? Apa mungkin menguatkan bro untuk mengdulunya? Guru saya adalah Shinya, dan dia adalah tabib terkenal. Oh, Shinya. Itu dia adalah mayat saya. Kau berbohong. Itu mustahil. Bagaimana mungkin guruku menjadi muridmu? Beraninya kau menyamar sebagai guruku? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ini, apa yang kau lakukan padaku? Hanya titik aku puntur. Bukankah kau bilang bahwa itu adalah murid tabib? Kalau begitu, beranilah kau membukanya sendiri. Guru Silwasi tidak akan membiarkan. Apakah ini mungkin teknik titik akupuntur legendaris? Bagaimana bisa terlihat di sini? Dia benar-benar adalah tabib tertinggi. Kau tahu Bingyao tidak akan berbohong. Mustahil. Dia pasti menggunakan trik seperti tongkat listrik. Kalau tidak, penasihat Shu tidak akan bisa bergerak. Benar. Jika kakak kedua Bai Bingyao tidak mungkin adalah tabib, dia pasti berpura-pura. Bingyao, Direktur Wang terluka parah. Mari kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Kakinya patah. Kita tidak bisa menunggu lagi. Jangan khawatir, kakakku bisa mengobatinya. Keterampilan medis kakakku adalah yang terbaik di dunia. Untuk luka kecil ini, aku bisa menyembuhkannya dengan mudah. Luka kecil, ya. Kau hanya membual. Aku ingin melihat bagaimana kau menyembuhkan luka kecil ini. Aduh. 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 Baik, Is. Kaki saya sepertinya tidak sakit lagi. Saya sepertinya bisa berdiri. Tabib hebat. Terima kasih atas keterampilan medis Anda yang sungguh luar biasa. Kita fearless berserfimnya yang diwardayung. Anda terlalu karena adik saya pulang dan istirahat lebih banyak.
So, jangan melakukan olahraga berat. Baik, saya mengerti. Terima kasih tabib hebat. Nini terlalu luar biasa. The berteriak sekali tadi. Dan sekarang dia bisa berjalan normal. Ini pasti keterampilan yang hanya dimiliki tabib hebat. Ya. Saya hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa keterampilan tabib agung sangat hebat. Tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya tak tahu itu benar. Dia benar-benar adalah tabib agung. Guru, saya harus tetap murid center. Saya rata mengurangi kebersihan in. Tolong biarkan saya pergi. Wither plan beri kan? Anda mengandalkan diri sebagai murid tabib, bertindak sewenang-wenang, dan bahkan merusak uang dari orang ikut saya. Awal santai hutang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Aku tahu aku salah. Tolong saya ampuni lagi. Aku takkan lagi menyiksa orang dengan kuasa. Mulai hari ini, kamu bukan lagi murid sejak kedokteranku. Penjaga, bawa dia pergi, onain dan serak saya kepada pihak berwajib. Aku salah, guru. Aku tidak berani lagi. Guru. Salah, guru. Tidak mungkin. Penasihat Shu pasti sudah dicuci otak. Dan kamu, dekan rumah sakit kerajaan, kamu tuh pasti berkolusi dengan mereka dalam tindakan ini. Tepat! Ibu Bai Bingyao hanyalah seorang penyapu jalan? Bagaimana mungkin dia punya anak yang seorang dokter? Ini pasti penipuan. Benar. Bai Bingyao, tak peduli berapa banyak orang yang kamu temukan untuk berakting denganmu, kamu tetap seorang penipu. Ibumu masih seorang penyapu jalan. Itu tidak bisa diubah. Tepat. Bai Bingyao, aku menyarankanmu untuk mengakui segera bahwa kamu seorang penipu. Jika tidak, dengan satu perintah dariku, aku bisa membuatmu bangkrut. Dan ibumu bahkan tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai pembersih. Sombong sekali. Jaga mulutmu. Siapa yang bilang bahwa aku akan kehilangan pekerjaanku? Siapa yang mengatakan bahwa aku harus kehilangan pekerjaanku? Baru saja menyebutkan petugas kebersihan, dan dia datang. Nah, sepakat kamu lihat. Ini adalah Ibu Bai Bingyao. Bisakah kalian semua lihat? Pakaiannya sebagai petugas kebersihan, tidak perlu mengatakan lebih. Pembohong tetaplah pembohong. Palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Ini adalah ibunya. Bagaimana ini bisa palsu? Aku Beryl dari desa yang sama dengan ibunya. Aku akan mengenalinya meskipun dia sudah jadi abu. Ibunya hanyalah seorang petugas kebersihan jalanan. Ibu. Abang kedua juga di sini? Ya wow. Siapa yang berani mencuri menantuku? Dialah. Tepatnya dialah. Tidakkah hanya dia mencegahku menikah dengan Yinan, tetapi juga ingin membawanya pergi dengan paksa. Yinan, kaulah yang mengirimiku pesan mengatakan bahwa Zhao Hantian, si bajingan itu, setelah dia berselingkuh dengan Mu Yingying, setelah kau menceraikannya, ada seorang pria yang bersedia menikahimu. Ya, Ibu. Ibu. Ini adalah Yinan. Yinan, cepat, panggil dia Ibu. Ibu. Memang tidak buruk. Menantu ini, aku terima. Apa? Kau terima begitu saja? Siapa kamu? Tepatnya, seorang petugas kebersihan jalanan. Jangan coba-coba melihat dirimu di cermin. Apakah kamu layak dengan reputasi keluarga Chu kita? Tentu saja tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka tidak punya malu. Kau, seorang petugas kebersihan, berani memukulku. Kau, ibumu, berhasil mendaratkan aggression baruan. Jika kamu terus bicara sampah, ya hanya akan aku pukul kamu, tapi aku juga bisa membuat kamu tidak bisa bicara seumur hidup. Lin Jinlan, berani-beraninya kamu mukul anakku. Aku akan melawanmu sampai mati. Oh, Ibu. Bagus. Kalian para pembersih, apakah sudah tidak ada hukum lagi? Mulai berkelahi dan memukul orang. Yingying, berani-beraninya dia memukul ibu mertuamu. Balas dendam untukku. Berani-beraninya kau menyentuh ibu mertuaku. Pertama pertimbangkan dulu posisimu sendiri. Jangan khawatir. Hukuman akan mereka berlutut dan memohon ampun sebentar lagi. Anak perempuan seorang pembersih berani-beraninya bermimpi menikahi putra sulung grup Chu kami. Aku penasaran siapa yang memberimu keberanian. Sekilas, kamu belum pernah diajari pelajaran. Bibi Lin, kecerobohan dan kebejatanmu sudah menyebabkan kemarahan publik.
Indi, karena semua orang ingin aku menegakkan keadilan, aku akan memberimu nasihat. Berlutut dan minta maaf sekarang. Salam adat. Dengan satu telepon, aku akan membuat kamu kehilangan pekerjaan pembersihmu. Mu Yingying, kau sudah lupa siapa dirimu dulu. My parents 3 tahun yang lalu bekerja sebagai pelayan di hotel. Menangis saat pelanggan memberimu kesulitan. Siapa yang memberimu modal awal untuk memulai perusahaanmu? Sekarang setelah kau punya sayap, kau berani berbalik dan mencuri tunangan putriku. Dan bahkan mengancamku. Beraninya kau. Kau berbohong. Kesuksesan yang kumiliki hari ini, semua berkat diriku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Itu hanya kebanggaan Yao Yao. Dan kau sungguh berpikir bahwa kau sendiri yang mendukungku? Lin Jinlan, kau sungguh konyol. Apakah kau tidak punya malu? Tepat sekali. Seperti ibu, seperti anak, keduanya suka membual. Seorang penyapu jalan malah mengaku telah mendukung seseorang menjadi bos. Ini terlalu konyol. Inan, lihatlah pengantin yang kau pilih. Seluruh keluarga adalah wanita berkualitas rendah. Ayo ikut aku cepat, jangan mempermalukan dirimu di sini. Benar, Yinan. Putuskan hubungan dengan Bai Bingyao ini. Sepenuhnya, seluruh keluarganya. Dia adalah pembohong. Ayas, orang yang kau pilih, aku percaya. Yamo dan Bibi bukan seperti yang kau pikirkan. Jangan salah paham lagi pada mereka. Kau yang terpesona olehnya, berapa banyak yang dia berikan padamu? Dia cuma pembohong. Putri seorang pembersih. Apakah dia layak kau beli? Tuan Chu, tolong jangan marah. Saya punya ide yang bisa menenangkanmu. Andai coba the Bench Kenwara Chu mencapai puncak baru. Nonamu, apa ide baikmu? Tuan muda Chu berbakat dan mulia. Menikahi putri pembersih sungguh memalukan. Adapun saya, status saya tidak setinggi keluarga Chu, tetapi didukung oleh grup keuangan Baitang. Nah, jika saya bisa menikah ke keluarga Chu Anda dan menikahi tuan muda, pasti akan meningkatkan bisnis keluarga Chu ke puncak baru. Ya, Nonamu, bukankah kau sudah punya tunangan? Yingying, apa maksudmu? Bukankah hari ini pernikahan kita? Pernikahan kita apa? Bahkan orang yang sudah menikah bisa bercerai. Apalagi, pernikahan kita belum pernah terjadi. Nonamu, kau tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Anakku, melakukan semua ini untukmu dengan meninggalkan Bai Bingyao yang cacat. Kau tidak bisa menikah lagi sesuka hati. Diam, kau mengakuinya sendiri bahwa Zhao Hantian mengkhianati Bai Bingyao. Jadi, bagaimana aku bisa tahu apakah dia akan mengkhianatiku? Aku tidak mau mengambil risiko itu. Selain itu, dalam hal penampilan dan status, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Chu? Tuan Chu, apa ada penyesuaian tentang pernikahan ini? Apakah Anda setuju atau tidak? Kakak, Nonamu punya poin yang bagus. Nonamu muda dan cakap. Dan didukung oleh grup keuangan Baitang. Jika Yinan menikahinya, untuk keluarga Chu kita, itu akan menguntungkan dan tidak merugikan. Benar. Kekuatan Nonamu jelas bagi semua. Jika Yinan bisa menikahi Nonamu, keluarga Chu kita akan menjadi lebih kuat. Yinan, dengarkan kami, dan menikahlah dengan Nonamu. Kebetulan, hari Chu Jin ini adalah hari yang bahagia. Mengapa kita tidak mengadakan pernikahan sekarang juga? Aku tidak setuju. Aku telah berpilih untuk menikahi Yao Yao, dan aku tidak akan pernah mengingkarinya. Ibu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Buatlah dia bangkrut sekarang, agar dia tahu kita bukan orang yang bisa diremehkan. Ibu, aku tak tahan dengan ini lagi. Buat dia cepat bangkrut. Biar dia tahu bahwa kita tidak mudah diintimidasi. Seseorang sepertimu yang tak tahu berterima kasih dan hina tidak pantas mendapatkan apa yang kau miliki sekarang. Dan aku akan menelepon sekarang untuk menghancurkanmu dan membuatmu bangkrut. Apa aku dengar dengan benar? Kau akan menelepon untuk menghancurkan aku? Kau dengar dengan benar. Inilah putusan terakhirku atas nasibmu. Baiklah, lebih baik kau hancurkan aku cepat. Aku ingin melihat bagaimana seorang pembersih sepertimu bisa menghancurkan seorang miliarder muda dan sukses sepertiku. Tepat sekali. Seorang penyapu jalan berani berbicara tentang membangkrutkan orang lain, sangat sombong. Yao Ma, ibu bilang untuk membuat Mu Yingin bangkrut, bukankah itu palsu? Ibu adalah orang terkaya di dunia. Tetapi Mu Yingin telah mencari orang untuk menahan keluarga Chu kita. Itu menunjukkan bahwa orang di belakangnya memiliki kekuatan luar biasa. Jangan khawatir. Ibu bisa menanganinya.
Umumkan. Perintah larangan konsorsium White Tang. Orang yang dilarang. Mu Yingying dan Moose Commerce. Tingkat larangan. 5S. Global. Mulai sekarang. Anda putuskan semua saluran kerjasama dengan Moose Commerce. Bekukan semua aset atas nama mereka. Tidak ada perusahaan yang diizinkan untuk memiliki urusan bisnis dengannya. Tunggu saja. Kurang dari 10 menit, perusahaanmu akan lumpuh total. Semua asetmu akan dibekukan. Nasibmu pada akhirnya akan berubah menjadi debu tanpa jalan keluar yang tersisa. Nasibmu akan berakhir seperti debu tanpa jalan keluar. Wah, Bibi Lin, aku bisa kebotawai. Aktingmu terlalu realistis dan larangan dari konglomerat Baitang. Apakah kau tahu siapa ketua konglomerat Baitang? Dia adalah pengusaha wanita yang dikenal secara global. Ya, bagaimana mungkin dia kenal seseorang sepertimu? Seorang pembersih jalan? Kau pasti gila karena miskin dan delusi. Dia pasti menganggap sandiwara palsu itu nyata. Dia bahkan tidak menggunakan otaknya untuk berpikir apakah orang terkaya di dunia itu orang biasa? Bagaimana mungkin mereka datang ke tempat seperti kita? Tepat sekali. Lihat dirimu sendiri. Kau bahkan belum mengganti pakaian pembersihmu. Dan kau berpura-pura menjadi orang terkaya di dunia. Kau benar-benar bodoh. Siapa bilang orang terkaya di dunia tidak bisa memakai pakaian pembersih? Nah, aku akan tanya kau sekali lagi. Apakah kau benar-benar bersedia menikahi putriku? Tidak peduli apakah dia punya uang atau cacat. Apakah kau bersedia baik padanya seumur hidup? Tentu saja aku tulus. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, aku akan tetap menikahinya. Bagus. Lumayan. Seperti yang diharapkan dari menantu laki-lakiku terbaik. Yang dari hari ini ya, aku akan memberimu hadiah besar. Bawa jam tangan Starlight yang terbatas global. Itu ke sini. Aku ingin memberikannya kepada menantu laki-lakiku sebagai hadiah sambutan. Apa? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Jam tangan Starlight yang terbatas global itu? Itu benar-benar membual tanpa malu. Apa jenis jam tangan terbatas global itu? Dan harganya jutaan? Kau bahkan tidak tahu berapa nilai sejuta, kan? Ini adalah jam tangan Starlight yang disebut-sebut. Itu. Besi tua ini berasal dari lubang kotor mana? Ini sangat gelap dan kusam. Saya pikir Anda hanya ingin menggunakan jam tangan palsu untuk menipu Yinan kita. Ibu, sudah saya katakan padamu, jangan pedulikan hal-hal yang dangkal ini. Memangnya biar Anda masih bersikeras dan membuat diri Anda menjadi bahan tertawaan? Binyao. Cepat bujuk ibu. Suami, Anda perlu percaya pada saya dan juga percaya pada ibu. Jam tangan ini asli. Bagaimana mungkin? Walaupun saya belum pernah melihat jam tangan Starlight, saya pernah mendengarnya. Dikatakan sangat cantik dan memukau. Benda usang ini terlihat seperti besi tua. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Menantu, wisau Anda tidak Persian penengki, maka saya akan tunjukkan seperti apa jam tangan Starlight yang terbatas secara global, yang asli itu. Ini. Mas, mana mungkin ini? Karena jam tangan Starry terlalu mewah dan bersinar cemerlang, jadi perancangnya menggunakan kemasan yang cukup untuk menghalangi cahayanya. Pertama, untuk keamanan. Kedua, untuk menciptakan kontras yang besar dan kejutan ketika jam tangan diluncurkan. Kemarilah, Bing Yao. Kamu secara pribadi memasangkannya untuk suamimu. Baik. Tidak mungkin. Apakah ini jam tangan Starry? Aku belum pernah melihat jam tangan yang begitu mewah dan indah ini. Seharusnya asli. Tidak mungkin. Dia hanya seorang pembersih. Bagaimana dia mampu membeli jam tangan Starry? Tidak mungkin. Ya, dia hanya seorang pembersih. Bagaimana mungkin dia mampu membeli jam Starlight? Benar. Itu pasti palsu. Untuk menipu kita. Jam berlian Starlight ini melambangkan status dan posisi. Itu bukan hal yang bisa dibeli hanya dengan uang. Dia pasti memanfaatkan kita.
Karena kita tidak mengenalinya dengan membawa barang mencolok ini untuk membodohi kita. Benar. Apapun yang terbatas secara global memerlukan status dan posisi untuk dimiliki. Mengingat kamu hanya seorang pembersih. Berani-beraninya kamu, saya pikir kamu seorang penipu. Jika kamu mengaku hari ini bahwa kamu melakukan penipuan, saya mungkin masih mau memaafkanmu. Jika kamu terus bersikap keras kepala, dengan satu panggilan telepon, saya bisa membuatmu membusuk di penjara. Ayah, apa yang kamu katakan? Meskipun itu palsu, saya masih menyukainya. Kamu seharusnya bersyukur memiliki anak yang baik. Jika tidak, hanya berdasarkan kamu dan sikapmu terhadap saya dan Bing Yao barusan, saya bisa dengan mudah membuat bangkrut keluarga Cumu. Masih membual? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Shou akan memutus kekayaan keluargamuku? Bagaimana bisa saya sekarang tidak terjadi apa-apa padaku? Apa? Saya benar-benar bangkrut. Mustahil. Ibumu, Anda benar-benar telah diblokir oleh konsorsium Baitang. Apakah Anda benar-benar orang terkaya di dunia? Ying, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar orang terkaya di dunia? Apakah petugas kebersihan ini benar-benar orang terkaya di dunia? Tidak terlihat seperti itu. Bai Bing Yao, ibumu benar-benar orang terkaya di dunia, ya? Benar. Aku selalu bilang ibu adalah orang terkaya di dunia. Kamu bisa pilih tidak percaya, tapi tanggung konsekuensinya. Mustahil. Kamu tidak mungkin orang terkaya di dunia. Kamu hanya ibu Bai Bing Yao. Certain pay show biarai. Hanya itu. Ya. Kita sahabat baik, suamimu meninggal, kamu sendirian, membesarkan 3 putra, seorang putri, 3 putra. Bekerja di luar, bagaimana mungkin kamu menjadi orang terkaya di dunia? Benar. Lihat apa yang dia pakai. Date dari orang-orang yang mengikutinya tidak ada tanda orang kaya sama sekali. Kamu sama sekali bukan orang terkaya di dunia. Kamu bukan orang terkaya di dunia. Ya ngomong-ngomong. Orang yang menolongku tadi, katanya dia adalah eksekutif grup Baitang. Aku akan telepon dia sekarang. Anda suruh dia datang ke sini untuk membongkar kebohonganmu, si pembohong ini, secara langsung. Baik, aku akan menunggu. Anak, jam tanganmu. Mari kita lihat. Sejak aku memakainya, aku merasa sangat bahagia. Kupikir itu asli. Bahannya terlihat sangat mewah. Memang warnanya sangat memukau. Ini benar-benar sangat elegan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Mungkinkah ini asli? Tidak mungkin. Kalian semua adalah sekelompok pembohong di keluarga ini. Bagaimana mungkin? Kalian mampu membeli jam tangan Starlight? Bahkan jika asli, ini entah ditemukan atau dicuri. Kamu, si bajingan ini, aku benar-benar kasihan pada putriku, karena sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Itu tidak sepadan. Bing Yao, sekarang kamu mengerti? Mengapa ibu membuatmu berpura-pura menjadi cacat selama 3 tahun? Arti sebenarnya, kan? Yao, sekarang apakah kamu mengerti makna sebenarnya di balik ibu yang memintamu berpura-pura cacat selama 3 tahun? Iya nih, Bu. Saya mengerti. Orang-orang selalu seperti ini. Ketika kamu kaya dan berdiri tinggi, semua orang memperlakukanmu dengan baik. Tapi mereka hanya menginginkanmu, menyerangmu, atau menjarahmu. Ketika kamu tidak punya uang, mereka meninggalkanmu, mengkhianatimu, bahkan menginjak-injakmu. Ketika kamu tidak punya uang, mereka yang masih bisa berdiri di sampingmu adalah orang yang harus kamu hargai dan dedikasikan dirimu untuk dalam hidup ini. Ya nih, Bu. Aku senang. Aku menemukan orang seperti itu. Anak ini manis baik. Aku menerimanya. Bahkan jika dia menginginkan seluruh dunia, aku akan memberikannya padanya. Masih berpura-pura. Kau hampir terbongkar. Bagaimana aku terbongkar lagi? Aku baru saja menelepon Pak Gu. Dia berkata ketua mereka sedang di luar negeri. Dan ia ketua mereka elegan dan mulia. Sama sekali. Bukan seorang pembersih. Nah, kau tunggu saja untuk terbongkar. Ya ampun. Mungkinkah dia benar-benar seorang penipu? Astaga. Mungkinkah dia benar-benar seorang penipu? Tepat. Saya telah mengenalnya selama lebih dari 20 tahun. Adapun karakternya, saya yang paling mengetahuinya. Tapi, saya menendius melakukannya. Ini terlihat sangat realistis. Tipuan seorang pembohong selalu dikemas dengan hati-hati. Tentu saja realistis. Tapi bagaimanapun dikemas, itu palsu. Jangan tertipu olehnya. Mu Ying, oh Mu Ying. Keluargamu sudah hancur, dan kau masih begitu tertipu. Apakah kau tak dapat diperbaiki? Apa yang kau katakan? Keluargamu kita sudah hancur? Bangsawan tadi berkata, Baitang Financial Group tidak pernah menerima
perintah laranganku. Saya rasa kepala pelayan saya menerima function nights dari seorang pembohong. Baitang Financial Group. Tuan Gu sudah di sini? VIP sudah tiba. Apa kamu melihat kedatangan megah Pak Gu? Dengan pengawal yang mengiringi. Ini gaya orang elit. Pak Gu, kamu sudah tiba. Di mana si penipu? Di sana. Kamu masih berpura-pura? Kamu selesai untuk saat ini. Tepat. Pak Gu, cepat tangkap dia. Pak Gu, kenapa kau memukulku? Kamu orang bodoh buta. Berani-beraninya kau menghina ketua kami? Memukulmu, membunuhmu tidak berlebihan. Gu Jingshen, kepala distrik Haizhou, memberi hormat kepada ketua. Ayo Gu Jingshen, kata pada orang-orang buta ini, siapa aku sebenarnya? Berani-beraninya seseorang menghina ketua konsorsium kami. Dia adalah pengusaha wanita terkenal global. Dia seorang terkaya dunia yang paling berendah mati. Berani-beraninya seseorang menghinanya. Dia yang Tomeng mengklaim punya dukungan dari konsorsium Baitang. Sangat sombong. Tidak hanya dia merekrut pasangan putriku, tetapi juga mengancam akan memutus mata pencaharianku. Bahkan pekerjaanku sebagai pembersih akan hilang. Apa? Berani-beraninya kau begitu lancang? Aku akan memukulmu sampai mati, kau bodoh. Pak Gu, maaf. Tuanku, saya salah. Gu Jingshen, katakan padanya bahwa dia hanyalah seorang pelayan hotel biasa sebelumnya. Bagaimana kamu membantunya memperluas perusahaan dan membuatnya kaya? Ya ketua, Anda mengatakan padaku bahwa dia adalah sahabat terbaik nona muda dan meminta aku membantunya diam-diam untuk mendukungnya. Jadi Bai Bingyao lah yang membantunya bangkit. Ini benar. Mu Yingying, apakah kau mendengarnya? Siapa yang memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu? Bibilin, saya tidak tahu itu Anda. Saya salah. Bibilin, saya salah. Anda benar-benar bukan orang yang baik. Putriku memperlakukanmu sebagai sahabat terbaik, berharap kau akan makmur. Dan begitu kau berbalik, kau merayu suaminya dan bahkan berusaha menghancurkannya. Saya salah, saya bukan manusia. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tak akan memulai baru. Bibilin, saya akan mengakui Anda sebagai ibu baptis saya. Saya akan merawat Anda dengan baik seumur hidup saya. Bibilin, aku ingin mengambilmu sebagai ibu baptisku. Aku akan merawatmu dengan baik seumur hidupku. Merawatku? Orang sepertimu tidak layak menjadi anjingku, dan kau masih ingin merawatku? Putri, bagaimana kau ingin menanganinya? Selama beberapa tahun terakhir ini, dia telah menginjak-injak dan menghinaku, dan bahkan mencuri dariku. Untuk sisa hidupnya, biarkan dia mengalami duduk di kursi roda juga. Itu ide yang bagus. Kutua? Ya? Tidak, Bibilin. Tidak. Bingyao, kita dulu adalah sahabat terbaik. Bebankan aku kesempatan lagi. Aku berjanji akan mendengarkanmu mulai sekarang. Tapi aku lebih suka anjing, karena mereka lebih dapat diandalkan. Penjaga, pukuli dia. Tidak. 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 Bingyao. Cukup. Habislah sisa hidupmu di kursi roda. Rasakanlah penghinaan yang sudah kuderita selama 3 tahun. Sayang sekali. Aku hanya menceng-ceng, tetapi kau harus duduk seumur hidup. Sekarang, kalian berdua bisa mengadakan pernikahan kalian? Yama, dia hanya gadis kecil yang manis. Ku tidak akan menikahinya. Yalma, sebenarnya aku sudah menyadari bahwa aku masih menyukaimu. Benar, Yao. Kau dan Hantian kami adalah cinta pertama. Bukan kamu Ying bilang dia akan menikahi Tuan Muda Chu? Kalau begitu biarkan dia menikahi Tuan Muda Chu. So jadilah kau dan Hantian masih pasangan. Itu pasangan yang sempurna. Apa masih menginginkanku sebagai menantumu? Ya. Ayo Hantian, minta maaf pada istrimu cepat. Hari ini ya, kesalahpahaman besar terjadi, seharusnya tidak terjadi. Yalma, aduh istri, aku sadar semuanya salahku. Ini gadis kecil manis ini yang menggodaku pertama kali. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Saat kau mengajakku melihat laut dengan sepeda? Bagaimana? Aku juga mau.
Benarkah? Tapi kau tidak pantas. Liu Li, Ini Nona Bai. berikan apa yang baru kutulis, surat cerai itu. Bai Bingyao. Apa yang sedang kamu lakukan? 3 tahun yang lalu, untuk menyelamatkanmu, Zhao Hantian, aku tertabrak mobil hingga tulang belakangku patah dan hampir lumpuh. Ibuku menyelamatkanku dengan mempekerjakan dokter terbaik di seluruh dunia, menghabiskan jutaan untuk menyembuhkanku. Saat itu dia berkata padaku bahwa seorang wanita tidak boleh sampai terluka demi seorang pria. Apalagi mati. Itu bukan masalah. Tapi premisnya adalah, apakah pria itu layak? Kemudian ibuku bertanya padaku, kali ini aku hanya berpura-pura lumpuh. Tapi bagaimana jika aku benar-benar lumpuh? Pria ini, akankah dia ingat? Akankah dia memberi? Akankah dia membalas? Dia bilang jangan meremehkan kejahatan sifat manusia. Karena ibuku sudah lama di dunia bisnis. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan keburukan sifat manusia dan penipuan. Jadi dia menyuruhku duduk di kursi roda dan berpura-pura lumpuh. Aku berpura-pura miskin, tidak berguna, dan lumpuh. Tapi saya dasar menyaksikan keburukan sifat manusia. Pertama, sahabat terbaikku yang kudukung, dan yang lain, tunanganku yang kuselamatkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Kalian berdua di belakangku, berkeliaran diam-diam sudah buruk, tapi hari ini, kalian datang ke pernikahanku untuk menginjak-injak dan mempermalukanku. Memang benar kuda yang lefana lembut akan ditunggangi, dan orang yang baik akan ditindas. Tapi sayangnya, karena merchant aku hanya berpura-pura lemah. Hari ini, aku sana akan menyelesaikan urusan Insa dengan kalian berdua dengan baik. Penjaga, pada pada bawa yang kakinya patah, seret dia keluar dan jadikan dia pengemis untuk sementara. Tidak, Bingyao. Tidak. Tidak, Bingyao. Jangan. Dan kamu tempelkan karakter Xiu ini pada dirimu sendiri. Dari selatan kota ke utara, jangan lepaskan itu. Jika kamu berani melepaskannya, perawatan yang kuterima dulu biayanya ratusan ribu. Dan selama 3 tahun terakhir, semua yang telah kamu lakukan padaku, kamu harus menanggung semuanya. Apakah kamu mendengarku? Bingyao, jangan lakukan ini. Hantian dan kamu sungguh saling mencintai. Omong kosong. Jangan jijikkan aku. Manager Lin, tolong pertimbangkan bahwa kita sudah saling kenal lebih dari 20 tahun. Dan maafkan kami kali ini. Aku buta, aku sombong. Tolong jangan dendam pada orang hina. Dan maafkan kami sekali ini. Jangan main korban di sini. Kalian ibu dan anak cepat lakukan seperti yang dikatakan putriku dan bawa karakter Xiu itu berkeliling. Tunggu, aku perlu menulis 1 karakter lagi. Sekretaris Wang. Ayo, tempelkan ini. Bingyao, aku ibumu mertua. Cepat tempelkan itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu bayar kembali 1 juta itu. Baik, aku akan menempelkannya. Keluarlah cepat. Ya. Hantian, pergi cepat. Apa aku bermimpi? Tidak hanya kamu tidak lumpuh, tetapi juga putri orang terkaya di dunia. Fakta ada di depan matamu. Bagaimana kamu masih tidak percaya? Aku hanya merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan serasa sedikit tidak nyata. Orang yang baik dan tulus pantas mendapat semua yang diberikan langit. Ibu, sekarang bisakah kamu memberikan saham kepada Yinan? Beri aku saham-saham itu. Mengapa? Ini, gimana kamu bisa memberiku saham-saham itu? Beri saya saham small share. Ini, bagaimana Anda bisa memberi saya saham? Karena itu adalah aturan keluarga kami. Semua menantu laki-laki di keluarga kami mendapatkan saham. Tentu saja, pria itu harus layak. Tapi Anda lolos dari tes saya dan putri saya. Tapi... Nah, apa yang harus diragukan? Ibu mertua yang baik seperti ini, sebaiknya Anda berterima kasih padanya dengan cepat. Ini sungguh ibu mertua terbaik di dunia. Inan, cepat berterima kasih padanya.
Apa hubungannya ini dengan Anda? Jangan ikut campur di sini. Lihat, Yamo dan Inan sudah menikah. Kita semuanya keluarga sekarang. Kamu sama seperti keluarga jauh, semuanya sombong. Keluarga baik kami. Hanya mengekei Yinan. Mana ada pun kalian yang disebut kerabat. Saya tidak akan pernah mengakui. Sejauh mungkin, pergilah. Itu tidak mungkin. Putrimu akan menikahi putraku. Ratma pun juga kita harus menghadiri pernikahan sebelum kita pergi. Bukan begitu. Dia tepat. Kamu bilang Yinan akan menikah. Kita semua adalah orang tua Yinan. Jika tanpa kami, bagaimana pernikahan bisa diadakan? Ya, bagaimana bisa diadakan kan? Keluarga baik kami mengadakan pernikahan. Kami tidak membutuhkan kalian berdua kerabat. Putra kedua. Di mana sulung dan ketiga? Pernikahan adikmu akan segera dimulai. Buru-buru cari mereka. Baik, Ibu. Pergi sekarang. Aku pergi. Aku akan mencabut blokademu Yingying terhadapmu. Kalau tidak, keluarga Cumu akan bangkrut dan mengemis. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Toranga, aku mohon Tuan Tekayu. Kami hanya ingin menghadiri pernikahan putra kami, lalu kami akan pergi. Yinan, cepatlah minta ampun. Ibu, karena mereka telah membesarkanku, tolong sementara maafkan mereka. Baiklah, Manai Kim, menantuku, telah berbicara. Biarkan mereka menghadiri pernikahan hari ini. Lagi pula tanpa orang tuamu, yang tidak akan ada kamu. Baik, semuanya bersiap-siap. Mari kita selenggarakan pernikahan. Semuanya bersiap-siap. Persiapkan pernikahan untuk nona muda. Apa gunanya mempersiapkan? Tidak perlu. Ambilkan saya sekap. Tidak perlu. Kesan yang sangat kuat. Siapa ini? Lihat perlengkapan itu. Pendatang baru ini berniat buruk. Siapa kau? Berani mengganggu pernikahan nona kan? Makhluk apa kau? Berani berbicara denganku? Bunuh? Iya. Siapa yang berani melakukan pembunuhan di siang bolong? Lin Jinlan, tak menyangka aku kembali, kan? Hari ini, aku akan bebsat kaliankin semua, membayar harganya. Kau tanya siapa aku? Kemari, putri. Katakan padanya. Apa? Kau ayahnya? Kau Mu Shanfeng? Bukankah kau kabur dari penjara setelah membunuh? Berani-beraninya kau kembali? Kakak ipar. Sudah 20 tahun, terkejut kau masih ingat aku. Kau punya kasus pembunuhan di punggungmu? Masih berani memperlihatkan wajahmu seperti ini? Takkah kau takut polisi akan menangkapmu? Ketahui aku punya kasus pembunuhan, masih berani mematahkan kaki putriku. Tidakkah kau tahu aku bisa membunuh? Tidakkah kau tahu itu bisa mematikan? Putrimu yang melukai putriku terlebih dahulu. Putriku hanya mendisiplinkannya. Berani sekali. Kau menasihatiku? Ayo, patahkan kakinya untukku. Ya. Jangan yang berani menyop di wiki. Jangan berani menyentuh pria terkaya. Klienku sekelompok orang manja tak berguna. Berani melawan tentara bayaran tangguhku. Apa? Kalian tentara bayaran? Apakah kau pikir hanya karena kau pria terkaya di dunia, kau berani mengejarku? Ayah, cepat bunuh mereka. Mereka baru saja memukulku. Seumur hidupku, aku akan berada di kursi roda. Jangan khawatir, nak. Orang-orang di sini hari ini tak akan ada yang selamat. Mu Shanfeng, jangan keterlaluan Mu Shanfeng. Masalah antara putrimu dan putriku. Nah, kita bisa selesaikan secara pribadi. Kau tak perlu melukai banyak orang tak bersalah. Ayah, berhenti bicara dengan mereka. Cepat bunuh mereka. Jangan bicara lagi dengan mereka. Segera bunuh mereka. Tuan, kami hanya tamu dan tak ada hubungannya dengan wanita ini. Berhenti biar pura-pura. Jangan pikir aku tak tahu kau sudah menikah. Ayah, nah bawa pria itu kembali untukku juga. Aku ingin dia merawatku selamanya. Baik, dengarkan putriku. Ikat dia. Aku tantang siapapun untuk menyentuhnya. Bai Bingyao, di saat seperti ini, kau masih melindunginya. Baik, aku akan kabulkan keinginanmu. Ayah, patahkan kakinya untukku. Aku ingin dia menjadi sepertiku, duduk di kursi roda. Lalu, aku akan menanganimu dengan benar. Tak seorang pun boleh membuli saudariku. Lindungi putriku, anakku. Kau meminta mati. Ayo, tangkap mereka. Ya. Putri, kau lihat hari ini ayah akan meluapkan amarahmu dengan baik. Terima kasih, Ayah. Yu Hardline, ku ingin Bai Bingyao dan seluruh keluarganya mati dengan menyedihkan.
Ya, hari ini aku akan membuat Bai Bingyao dan seluruh keluarganya mati dengan sedihnya. Ya ampun, Tamasot Smektepan mati dengan sedihnya. Aku ingin dia menyaksikan dengan matanya sendiri. Bagaimana aku mencuri prianya? Penjaga, ikat dia untukku. Bawa dia pulang. Baik. Dengarkan anak perempuanku, ikat dia. Ya. Apa yang kau lakukan? Bingyao, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Bai Bingyao tidak menyangka, bukan? Suatu hari, aku bisa membalikkan keadaan. Kau hanya anak perempuan seorang pembunuh. Apa yang kau sombongkan? Ade, kau baik-baik saja? Lalu apa jika aku anak perempuan seorang pembunuh? Maka aku tetap memandang rendah padamu. Ikat dia untukku. Jangan sentuh aku. Mu Shanfeng, cepat suruh orangmu melepaskan menantuku. Ipartu aku. Kau menyuruhku. Kita semua tetangga, menderita desa yang sama. Pergilah seperti saat kau datang, dan aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tetapi jika kau terus mengganggu, jangan salahkan aku saat kau celaka. Kau berani mengancamku? Aku memperingatkanmu. Jangan jadi tidak tahu, jangan mengasihani kesalahan. Harfan ini. Aku akan menunjukkan padamu kuasa keluargamu. Ya. Lepaskan aku. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Aku kasih kamu 3 detik untuk menurunkan senjata atau kamu mati. Siapkan kamu, bicara besar. Berani-beraninya kamu mencampuri mercenary di tanganku. Tidak boleh dianggap remeh. Dia adalah kakak laki-laki Bai Bingyao. Dari keluarga Bai, dia bertugas sebagai pejabat di tentara. Dari sikapnya, pangkatnya tidak rendah. Siapa aku? Aku adalah Jenderal Ibu Kota, Bai Jingron. Nama Kota Harimau Hitam. Orang seperti hanya ada satu di seluruh negeri, dan hanya satu di seluruh dunia. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa mercenary di bawahmu bisa mengalahkan prajuritku, kan? Bahkan jika kamu adalah dewa perang harimau hitam, apa yang bisa kamu lakukan? Miris menindas putriku. Sampai sejauh ini, hari ini, aku harus membalaskan dendamnya. Serang, tangkap semua mercenary di bawah komandonya. Siapapun yang berani melawan, eksekusi mereka di tempat. Siapa sih yang kamu coba takuti? Kamu punya senjata, aku juga punya. Apa aku takut padamu? Yo! Jangan berani-beraninya bergerak lagi. Jangan terburu nafsu. Jangan terburu nafsu. Mu Sanfang, kamu sudah membunuh berkali-kali. Berani kembali dan melakukan kejahatan. Bahkan menyakiti keluargaku. Katakan padaku, bagaimana seharusnya kau dihukum? Jenderal, ampunilah aku. Kasihanilah nyawaku. Dia hanyalah seorang pembunuh kejam. Kakak, bunuh dia sekarang. Jangan khawatir. Kakakmu ada di sini. Seorang penjahat seperti dia tak bisa lepas dari cengkeraman kakakmu. Namun, dia baru saja menindasmu. Takkan kau lakukan sesuatu? Bingyao. Baru saja, dia menyuruh orang memukulku dan menyuruh dan menaruh sebuah yinan bagi. Hutang ini akan kuurus dengan baik dengannya. Kita tetangga. Kau memukulku. Berhenti memukul. Kau memukulku. Berhenti memukul. Kau memukulku. Kau memukulku. Kau memukulku. Dan kau. Bingyao, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku, Bingyao. Baru saja dia memohon ampun. Sekarang dia mendapat sedikit kekuasaan. Dan mulai bertingkah sombong lagi. Aku katakan padamu, jika aku tidak memukulmu sekarang, jari itu akan merugikan perdamaian dunia. Tidak. 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 Baiklah, Bingyao, penjahat seberatnya. Harus dikirim ke penjara gelap untuk mengkot hukuman-hukum. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak. Penjaga, bawa mereka pergi. Aku tidak mau ke penjara gelap. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan. Tayuk. Tidak. Ana, terima kasih. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, hari ini, ya kita bisa saja celaka. Ibu, sama-sama. Melindungi keluargaku adalah tugasku sebagai seorang anak. Jika aku datang lebih telat, siapa tahu apa yang bisa terjadi? Kakak, terima kasih. Kamu benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, Bingyao, siapa kakak iparku? Lihat, siapa yang paling tampan di sini? Ini pasti kakak iparku, kan? Kakak sulung, di masa depan, aku pasti akan menjaga Bingyao dengan baik agar kamu dan ibu tidak khawatir. Bingyao, pilihan yang
Di dunia ini, nak orang yang kalah tampan dariku, kecuali kakak kedua dan ketiga kau, mungkin hanya kamu, kakak ipar. Kakak sulung benar. Aku tidak menyangka bahwa kakak sulung begitu dominan dan juga begitu humoris. Kakak sulung benar-benar luar biasa. Bajingan-bajingan itu tadi. Mereka datang dan membunuh orang segera setelah tiba. Untungnya kami punya kamu. Mulai sekarang, Inan keluarga kami benar-benar punya sandaran. Ya. Sebelumnya, kami dengar Bingyao mengatakan bahwa kakak sulungnya adalah dewa perang, tapi kami tidak percaya. Kami tidak menyangka bahwa itu benar-benar nyata. Baiklah. Masalahnya sudah selesai semua. Sekarang, ayo adakan pernikahan untuk Bingyao dan Yinan. Sekarang, mari kita nikahkan Yao Yao dan Yinan sekarang. Para penjaga, bahkan tempat ini. Baik, untuk kakakku dan kakak iparku, selenggarakan pernikahan. Bingyao, tadi saya terlalu bingung. Makanya saya membantu Zhao Hantian dan mengganggumu bersama Mu Yingying. Saya tahu sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang, tapi saya masih berharap kau bisa memaafkanku. Di masa depan saya pasti akan bersikap luwak. Ondi dan tidak akan melakukan hal-hal tak berterima kasih lagi. Son Ben, masa lalu adalah masa lalu. Saya bisa memaafkanmu, tapi kita seharusnya tidak berteman. Harap kau bisa bersikap baik di masa depan. Terima kasih, Bingyao. Siapa setiap yang akan melakukannya? Anak muda membuat kesalahan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak tahu bagaimana bertobat. Dan dengan masa depan, engkau juga perlu bekerja keras, membuka lembaran baru, dan kau pasti akan memiliki masa depan cerah. Bagus. Ngomong-ngomong, kakak sulung, kakak kedua, hadiah pernikahanku. Apa itu? Yao Mel, hadiah apa yang kau inginkan? Asalkan dari kakak-kakakku, aku akan menyukainya semua. Lalu, Chu Chan memberimu sebuah tank. Apa? Tank? Apa? Tank? Ya, it's menurutmu, saat orang lain mengendarai mobil, kamu mengendarai tank, akan sangat keren. Ya. Nah, bagaimana kalau kakak kedua memberimu rumah sakit? Rumah sakit? Itu juga bisa. Lily, kemarilah. Datang. Ibu, hari ini adalah pernikahanku. Aku ingin meminta bantuanmu. Silakan. Hari ini adalah pernikahanmu. Apa yang kau katakan? Ibu akan menyetujuinya. Ketika aku berpura-pura cacat, semua orang membantumu Yingying menginjak-injakku. Tapi hanya Liuli membantuku. Jadi aku berharap bahwa kau dapat membantunya di masa depan dan keluarganya. Liuli, benar? Ya. Setelah pernikahan Bingyao berakhir, temui aku di grup keuangan Baitang. Aku akan memberikan seluruh keluargamu satu perusahaan masing-masing. Hebat. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Bingyao. Baiklah. Ayo, adakan pernikahan sekarang. Bagus. Adakan pernikahan. Tunggu. Aku belum datang. Kalian tidak bisa mengadakan pernikahan. Waka Wise, kau akhirnya datang. Kakak ketiga, kami baru saja menunggumu. Yinan, terima kasih. Terima kasih. Ketika aku berada di titik terendah, untuk memilih percaya padaku. Dan Yao, ketika aku paling membutuhkanmu untuk menemaniku. Sebelumnya, aku pikir cinta itu penuh gairah dan intens. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa cinta adalah kehidupan yang sederhana. Mulai sekarang, ayo hadapi bersama naik turunnya kehidupan. Ayo ciptakan bersama masa depan bahagia yang milik kita berdua. Bingyao, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Mulai sekarang, Zhao, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mencintaimu, untuk merawatmu, untuk membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia.